Ada apa? Ada apa? Mataku sakit sekali. Ibu, bagaimana aku bisa lihat darah emas terbang? Darah apa? Kamu kecelakaan, kan? Bu, aku akan membantumu segera. Saat tadi kepalaku terbentur. Ku dengar suara anak laki-laki keberuntungan. Mungkinkah mataku bisa melihat keberuntungan? Jilinger, aku yang mengejarmu. Kau sudah begitu lama, kau bahkan tidak mau menyetujui padaku. Kamu tahu keluargaku kaya. Selama kau setuju untuk menikah denganku, aku akan memberikan uang untukmu. Ibu yang tidak berguna ini sakit. Haha. Tidak menarik. Penyakit ibuku. Aku akan cari uang sendiri. Aku tidak tertarik pada uangmu. Tidak punya rasa malu. Jangan sentuh aku. Lepaskan putriku. Lepaskan putriku. Lepaskan Aku putriku. Anugerah keberuntungan telah menjadi milikku. Aku tak boleh masuk penjara. Ini sama sekali bukan urusanku. Jangan menipuku. Ternyata dia bukan orang yang baik. Aku nggak suka pria seumur hidup. Ada apa ini? Ada apa ini? Mataku terasa sangat panas. Ibu, bagaimana aku bisa lihat darah emas terbang? Darah? Darah apa? Apakah kamu mengalami kecelakaan, Bu? Aku akan segera membantumu. Saat tadi terbentur kepala, sepertinya aku mendengar anugerah keberuntungan. Mungkinkah mataku bisa melihat anugerah keberuntungan? Lubang tikus Scorpio. Ada apa di lubang tikus ya? Apa yang terhubung benang emas ini? Keberuntungan. Emas 100 gram. Benang keberuntungan. Aku lihat benang emas itu. Dengan membawa saya menemukan emas. Linggar. Linggar. Tipu. Ibu ambil iodin dan kasa. Semua karena ibu tidak berusaha keras. Keluarga ini miskin dan sering sakit. Bahkan membuatmu juga sulit untuk bangkit. Ibu, kemarilah. Lihat, ini yang baru kutemukan di lubang tikus. Emas. Saat ini harga emas begitu mahal. Sebongkah emas sebesar ini. Mari kita jual emas ini. Setelah dijual, ada uang untuk pengobatanmu. Betapa baiknya. Ini sebenarnya adalah keberuntungan dari kesulitan. Ini untung gratis kan? Anak bodoh, jangan menenangkan ibu lagi. Lihat, darahnya sudah mengalir. Ibu tetap memikirkan aku seperti dulu. Keberuntungan datang tepat sekali. Aku akan bawa dia hidup baik. Baiklah. Baiklah, ibu emas itu sangat berharga. Ayo kita tukar uang sekarang. Baik. Ah, ini emas asli. Kadar kemurniannya sangat tinggi. Benar. Ya, emas kayun memang benar-benar ada. Aku telah menemukan emas. Bisakah Anda membantuku melihatnya? Berapa harga emas ini? Jinlinger, apakah kepalamu tidak sakit? Apakah kamu ingin aku yang mengantarmu? Kamu sedang pergi ke rumah sakit. Keluargamu punya uang buat dokter. Pinjam uang di toko emas. Hei, lihat ini. 10 gram. Pernah melihatnya? Pernah menyentuh emas seberat ini? Nona, emas batangmu ini 100 gram. Jual 100.000 cukup banget. Apa? Emas ini dibawa oleh Jinlinger. Wanita miskin ini juga bisa keluarkan sebanyak ini. Bagaimana dengan putri saya? Apa hubungan saya dengannya? Nona ini tamu istimewa toko kami. Jika Anda terus membuat keributan, saya akan memanggil petugas keamanan. Ini hanyalah sebatang emas, bukan? Mari kita lihat nanti. Uang emas ada di kartu. Semua uangnya utuh, tidak kurang. Uang ibu sudah disimpan di sini. Kami tak akan ditindas. Putri saya benar-benar hebat. Kayun Jintao lihat benang emas lagi. Ada apa? Ada apa? Apakah putri Anda baik-baik saja? Kamu pulang dulu. Masih ada hal yang harus kulakukan. Benang emas menuju kuil tua desa. Mungkinkah rumah tua itu masih menyimpan harta karun? Mari kita lihat. Emas itu pasti emas yang dicuri oleh perempuan ini. Tidak, aku harus menangkapnya. Dia tepat di sini. Garis emas ini ternyata di kuil rumah tua kami.
Di atas sana, garis emas itu membawaku menemukan emas. Entah bagaimana, kali ini, apa yang akan kutemukan? Leluhur kami di atas. Aku Jilin datang cari keberuntungan hari ini. Bukan karena sengaja ingin mengganggu. Maaf, maaf. Intuisi saya mengatakan sesuatu. Keberuntungan dalam keuangan. Sepasang jepit giok dinasti Qing. Cermin tembaga dinasti Qing akhir. Satu lukisan pemandangan dari dinasti Republik. Pengetahuan. Aku mengerti. Aku mengerti. Bagus sekali. Jual semua barang ini bisa menghasilkan banyak uang loh. Barang antik. Dulu keluarganya punya barang antik. Tak heran dia bisa keluarkan begitu banyak emas. Ternyata itu adalah emas tersembunyi di tempat yang rusak ini. Karena sudah bertemu dengan Pak Zuang, maka aku tidak akan segan-segan lagi. Ada apa itu suara? Aku benar-benar tidak melakukan hal baik. Berani masuk kuil kami mencuri. Hai teman-teman polisi. Polisi, aku mau lapor ke polisi. Ada yang masuk rumah tanpa izin. Apa harta di tempat jelek ini? Cilinger, dari mana nemuin barang antik? Jangan sia-siakan jatuhku ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, hanya sekumpulan kartu saja. Tidak mungkin dia masih hidup, kan? Dari mana asal bayangan ini? Hantu. Kau. Tolong nenek moyang kita, kasihanilah kami. Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan berani lagi. Apakah itu leluhurmu? Jiliner, ternyata kamu yang menakutiku. Aku yang menakutimu. Kamu sendiri yang sembunyi tengah malam. Masuk ke dalam kuil keluarga kami. Kamu sendiri yang bersalah. Ada apa dengan aku? Kamu itu hanya seorang gadis kecil. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku tidak bilang hanya aku. Aku tidak sendirian. Apa maksudmu, polisi? Kamu Wang Zuang, kan? Kamu masuk rumah orang tanpa izin. Tersangka pencurian, ikuti kami. Aku tidak ingin masuk penjara. Bukan untuk berusaha. Tipu. Kenapa baru kembali? Kotak ini. Bu, kita dapat emas hari ini, kan? Kabar baik ini. Aku harus cepat ke kuil leluhur. Aku menemukan sesuatu di kuil. Harta peninggalan leluhur kita. Benda-benda berharga. Lihatlah. Tongkat giok antik. Benda antik ini pasti bernilai tinggi. Terima kasih leluhur atas berkatmu, putri kami. Kedepannya, kita tidak akan lagi menderita. Aduh, aku berpikir. Mari kita jual semua ini. Lalu, dengan uang itu, kami bisa membeli obat-obatan tambahan untukku. Lalu pilihkan baju cantik untuk ibuku. Pakaian ini sudah dipakai berapa tahun. Ayo beli beberapa set baru lagi. Baiklah, semua akan sesuai dengan rencana. Halo, aku ingin meminta bantuan bosmu. Aku sedang mencari sesuatu. Maaf ya, bos tidak ada hari ini. Bos, anak hilang 2 hari lalu. Kalau begitu, coba lihat mencari anak dengan hadiah besar. Anak hilang Sun Xiao. Benang emas yang dilihat anak beruntung. Kali ini terhubung anak hilang. Posisi anak tak disebut di toko. Kamu terhubung dengan karyawan toko. Kasus hilang ini memang aneh. Ayo hubungi bos kita. Katakan saja, aku tahu di mana anak itu. Apa? Yah, Bos, ada cewek yang ketemu putrimu. Baik, aku akan segera datang. Yah. Siapa? Tentu saja, perempuan ini putriku.
Di mana dia? Asalkan kamu bisa membantuku menemukan putriku. Janji, 30.000, tidak kurang sedikit. Cepatlah kalian keluar dan cari-cari. Aku akan menyimpannya untuk mengawasi toko. Cek kabar Xiao sekarang. Tidak perlu lagi jika kalian memutuskan untuk keluar mencari. Mungkin putrimu benar-benar tidak akan ditemukan. Bagaimana anak hilang di toko kita? Kau bukan datang untuk bersenang-senang, kan? Baiklah, aku akan membawamu mencarinya. Hai, tunggu sebentar. Xiaoli, hari ini kenapa kau tampak begitu aneh? Bukan bos, ini yang kau lakukan padaku? Maaf ya Nona. Silakan ke sini. Putrimu sedang pergi ke dalam lemari. Ah, Putriku. Ayah putriku akhirnya menemukanmu. ayah, aku sangat takut. Anakku, ada ayah di sini. Tidak apa-apa lagi, ada ayah di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bos, maaf bos. Saya punya hutang pinjol besar. Aku cuma mau culik putrimu, lalu selamatkan. Kamu akan memberiku banyak uang. Kamu itu jahat banget. Cepat, pergilah dari sini. Lakukanlah penyerahan diri ke kantor polisi. Aku akan mengejar ini sampai akhir. Yah, tidak apa-apa lagi. Sayang. Nonaji, terima kasih banyak. Ayo tersenyum. Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Tidak perlu berterima kasih. Namun kali ini ingatlah dengan baik, jangan pernah kabur lagi. Yah, Pak Sun. Dia tersenyum dan menemukan sesuatu juga. Kamu bisa bantu ya? Mari kita lihat barang-barang antik itu. Wah, baiklah. Bayar 30.000 untuk putriku. Aku bayar kedua uang sekaligus. Baiklah. Berjalanlah. Kakak Jie, ini semua barang bagus loh. Tidak perlu membahas tahunnya. Kondisinya masih sangat terjaga loh. Sungguh langka. Maka, Pak Sun, berapa harga yang bisa Anda berikan? Kalau dilihat dari harga pasar, setidaknya 150.000. 150.000. Namun, hari ini tidak ada kakak Jie. Putri saya juga tak kembali selama. Saya bersedia memberikan 200.000. Ini adalah sedikit niat saya, dan aku ingin berteman dengan kalian. Terima kasih, Bos Sun. Menurut saya harga ini sangat layak. Ini 500.000. Di antaranya 30.000. Ini hadiah buatmu, karena temukan putriku. Kedua-duanya jangan merasa sedikit. 50.000. Perjalanan jauh ini, dan aku dapat 50.000. Aduh, putriku, apa aku tidak sedang bermimpi? Pak Sun, 50.000. Aku pun menerimanya. Aku dan ibuku akan pulang dulu. Nanti kalau ada antik mau dijual, silakan datang saja. Si anak keberuntungan memang bawa keberuntungan. Tipu. Ayo kita manfaatkan siang hari ini. Aku bawa kamu ke tempat mahal, toko pakaian terbesar. Lingdar, toko ini terlihat sangat mewah. Ayo ke tempat murah. Ibu kita sekarang punya uang. Kak Ni, kamu sudah lama inginkan kipau kan? Ada yang bisa saya bantu, Pak Bu? Halo, kami rasa pakaian ini bagus. Tolong bantu kami membungkusnya sebentar. Baiklah, masih ada lagi. Bayar kartu Anda dengan 5 juta rupiah. Tunggu sebentar Pak Ibu. Kak Zhao, silakan menyambut para tamu. Sudah datang. Wah, Klien yang dikatakan manajer uang itu, kenapa hanya kalian berdua saja? Wah, apa yang sedang terjadi? Pekerjaan di pedesaan tidak mudah. Datang melamar pekerjaan. Ini bukan Wang Zuang sebelah, ibunya. Lingdar, kalau kamu bicara dengan baik, aku akan memanggilmu, Kak Zhao. Kami datang untuk berbelanja. Kamu benar-benar begitu bersikap pada pelanggan? Kamu datang ke sini untuk berbelanja. Kalian ada di sini hari ini bisa membeli sehelai benang. Zhao, saya bisa dibalik tulis kamu Zhao Feiyang. Kenapa kamu bicara dengan tamu istimewa? Manajer. Mereka ini adalah tamu istimewa. Wah, manajer Wang, kamu salah ya. Ini, ya, sudahlah. Halo, kartu VIP ini sudah jadi. Gaun Cheongsam ini, nanti aku minta orang bungkusin buatmu. Ini tidak mungkin. Dari mana kalian mendapatkan uang ini? Oh, anakku benar.
Di rumah leluhur keluargamu itu tersimpan barang-barang yang sangat berharga. Benar kan? Kamu membuatku ingat. Anakmu Wang Zhuang, kamu masuk rumah leluhur kami sembunyi-sembunyi. Diduga melakukan pencurian. Sudah ditangkap oleh polisi. Gimana kamu mau temani dia? Hanya masuk rumah leluhur kalian. Kamu lapor polisi. Anakku masuk penjara. Zhang Fenyang. Dulu aku lihatmu kerabat jauhku. Toko kami baru saja menerima dirimu. Kau masih berani menghinaku? Tuan tamu yang terhormatku, pergi ke bagian keuangan, selesaikan pembayarannya. Nanti tak perlu lagi datang. Lingger dan Chuya sudah kembali. Ah. Membeli begitu banyak barang ya? Ini kota distribusikan sayuran bantuan. Aku membawakan sedikit untuk kalian. Selain itu, yang utama adalah melihat kalian. Hidup kita makin baik tiap hari. Aku sebagai kepala desa, kau bahagia ya? Proyek keberuntungan Qingyang. Kali ini, keberuntungan kita bahkan berlanjut. Dokumen ini, kepala desa, segera masuk dan duduklah. Aduh, baiklah. Masuk ke dalam rumah. Aduh, ayo. Duduklah. Baik. Kepala desa, kamu datang bukan cuma ngantar barang. Mungkin hanya terkait dengan dokumen ini. Liner, masih sama saja. Matamu sangat jeli. Proyek percontohan rumah kaca modern di kota. Dukungan yang diberikan sangat besar. Aku sedang mempertimbangkan ini adalah hal yang baik. Bisa membantu meningkatkan pendapatan desa kita. Tidak. Namun, proyek ini membutuhkan sebagian dari dana desa kita. Kita keluarkan sebagian dana dulu sebagai bentuk investasi. Jadi, di bagian ini aku berkeliling dari rumah ke rumah. Kaki saya terluka karena berlari, mulut saya sampai lecet-lecet. Aduh. Namun, kita semua takut menghadapi risiko. Saya sudah berkeliling, hanya berhasil mengumpulkan 200.000. Ini jauh dari dana awal proyek. Masih butuh 200.000 lagi. Hari ini adalah saya benar-benar datang untuk mengantarkan barang. Bukan untuk meminta uang dari kalian. Lihat kehidupan kalian makin baik. Aku sangat senang banget hari ini. Kalau bukan karena Lingger tadi bertanya, saya juga tak akan bahas ini. Setiap petunjuk benang emas bawa keuntungan besar. Kali ini pasti tidak akan berbeda. Apalagi, dahulu sang kepala desa, kami sudah cukup baik. Proyek ini benar-benar berhasil. Ini imbalan buat kepala desa sedikit. Sang kepala desa. Proyek ini masih kurang 200.000. Benar kan? Ibu, bagaimana menurutmu? Aku nggak paham proyek besar. Ibu percaya padamu. Selama kamu merasa itu tepat, ibu akan mendukungmu, kepala desa. Proyek ini membutuhkan 200.000. Kami sudah berinvestasi. Baiklah. Ini bukan jumlah yang kecil loh. Kalian harus benar-benar mempertimbangkannya. Tenang, aku sudah yakin. Aku sudah mini. Aku percaya sama penilaianku sendiri. Cantik sekali. Hailey, kamu pemegang saham utama proyek ini. Sore ini, aku akan umumkan proporsi saham ini. Baiklah. Cepat, G02 investasi 200.000. Mereka memiliki 50% dari saham tersebut. 200.000 ya Tuhan. Kakek Jin dan keluarganya benar-benar kaya. Baru beberapa hari saja. Dulu keluarga mereka termiskin di desa. Hidup kita sudah lebih baik sekarang. Uang bikin sombong banget. Menurut saya, proyek kali ini sudah pasti akan menghasilkan keuntungan. Nanti kita lihat Lingger menangis. Saya sendiri tentu tidak akan berinvestasi. Saya sarankan pada kalian untuk jangan pilih sayuran rumah kaca. Sayuran apa yang begitu berharga? Harus dibangun khusus juga? Sungguh menyebalkan. Kapan punya waktu, kalian bangun rumah buat sayuran ya? Kalian juga bangun dong. Kau mau berinvestasi atau tidak? Itu karena Lingger terlalu pendek hati. Cuma punya duang aja sok hebat. Ini benar-benar kacau. Sepertinya ada alasan di balik itu. Saya juga tidak akan berinvestasi lagi. Tunggu sebentar lagi. Yao Fenyang, kamu kerja di toko pakaian kota. Kenapa kamu kembali? Aku ingin kamu mengurusnya. Diamkan dulu mulutmu. Lingger itu jahat. Anakku masuk penjara, dan dia bahkan membuatku kehilangan pekerjaan. Berapa lama dia bisa sombong? Proyek sial ini pasti rugi total. Dia tidak boleh begitu. Aku akan memijatmu. Lingger. Pak kepala desa. Rumah kaca ini hampir selesai. Ini beberapa tanaman yang direkomendasikan kota. Kamu adalah pemegang saham besar. Coba lihat kita tanam apa ya? Aku akan melihat. Ibu, mari kita lihat. Kepala desa manfaatkan keberuntungan dan kekayaan. Kita cukup menanam jamur saja. Jamur? Yah, aku dengar barang itu sangat sensitif. Selain itu, tingkat teknisnya cukup tinggi. Kami belum berpengalaman. Kepala desa, aku sudah cari info. Aku juga sudah bertanya-tanya. Di kota ini, restoran-restoran mewah itu, permintaan jamur mereka sangat tinggi. Apalagi, kita dapat subsidi pemerintah. Kita sewa saja satu teknisi. Seperti yang dikatakan putriku. Benar sekali. Tentu saja pandanganmu selalu tepat. Aku segera pesan benih dan panggil teknisi. Baiklah.
Bagus. Tumbuhannya sungguh indah. Sekarang kita bisa berharap. Ya tumbuh dalam 2 bulan ini. Sangat baik. Awalnya kami tidak melakukan pengujian. Akhirnya tumbuh juga. Lalu apa lagi? Itu kan hanya jamur saja. Siapa yang peduli dengan potongan barang yang menghasilkan uang? Zhao Fenyang. Kamu. Mau apa? Mau apa? Saat ini, di kota sedang terjadi kekacauan di lingkungan militer. Pimpinan akan segera memeriksa pengadaan. Baiklah, baiklah. 2 proyek ini memang bagus. Ini benar-benar membawa keberuntungan. Ini adalah kelompok terbaru kami. Ini adalah varietas terbaru. Ya, bagus, sangat bagus. Dikabarkan bahwa hanya kalian yang memiliki. Di sini ada banyak jamur segar. Ini sangat membantu industri kuliner. Aduh, semua ini dukungan kebijakan bagus. J02 dari desaku juga. Dia investor terbesar proyek ini loh. Selain itu, pada awalnya, dia yang bersikeras untuk menanam jamur ini. Kepala desa kami. Ini sebenarnya pujian untuk saya. Saya hanya ikut seruan kebijakan kita. Nenek muda. Memiliki pandangan yang jelas, memiliki semangat yang kuat. Proyek kalian ini contoh nyata revitalisasi desa. Catatlah dan beri penghargaan kepada mereka. Kabupaten beli jamur ini secara seragam dengan harga tertinggi sesuai pasar. Nanti kita bisa kontak jangka panjang. Baiklah, baiklah, baiklah. Kamu sekarang pemegang saham utama loh. Besok desa ada rapat dividen. Kamu akan mendapat keuntungan. Semoga Shuya memiliki putri yang baik. Namun, tidak ada. Desa King yang kami. Rapat dividen pertama proyek jamur sekarang dimulai. Dividen dari keluarga Jilin. 20 juta, 20 juta. Wow, 20 juta, 20 juta. Tidak disangka. Keberuntungan uang, 200 RB, tukar 2 juta. 2 bulan terakhir ini, tidak ada yang rugi sama sekali. Putriku memang punya selera yang baik. Zhao Dasun menginvestasikan 80.000. Terima kasih, Kepala Desa. Wang Weiji menginvestasikan 50.000. Sudah siap. Terima kasih, Kepala Desa. Kepala Desa. Ini adalah proyek desa. Siapa yang melihatnya berhak mendapat bagian. Aku juga ingin mendapatkan bagian. Kamu yang melihatnya berhak mendapat bagian. Karena semua orang sudah berinvestasi, kamu tidak menanggung risiko apapun. Mengapa kamu berhak mendapat bagian? Dia berpikir untuk memetik buah persik. Kapan kamu punya pandangan kayak Jilinger? Ya, kita tidak punya mata mereka. Kalau kamu bisa punya, anak-anak pun bisa seperti itu. Atau punya apakah kamu? Kalian. Baiklah, kita lihat saja nanti. Tunggu saja. Jintong membawaku dan ibuku. Bukan hanya kekayaan, tetapi juga rasa hormat. Ibu. Aku sudah kembali. Kenapa kamu tidak datang menjemputku? Ya. Aku dengar desa dividen hari ini. Uangnya di mana? Dividen apa yang dibagikan? Itu bukan urusan keluarga kita. Tidak masalah. Berapa banyak uang kita yang diinvestasikan? Kita dapat 2 juta loh. Kita tidak punya uang sama sekali. Dividen apa yang dibagikan? Apa? Aku. Linggar. Yah, ibu dengar Wang Juang hari ini keluar penjara. Apakah dia akan kembali mengganggu lagi? Ibu, kita sekarang tidak takut padanya. Lalu, dengan uang ini, siapa mau minta uang padanya? Jadi maksudmu aku siap untuk membawamu ke kota. Kita cari rumah, pindah ke kota. Pindah ke kota. Ya, baiklah. Tunggu saja dan nikmati hidupmu. Ini rumah yang bagus. 120.000. Di kompleks ini ada lift, di lantai dasar sudah ada supermarket. Cocok banget buat keluarga dengan lansia. Dan juga ada harga 500.000. Meski sangat menguntungkan adalah gedungnya sudah tua. Fasilitas lama tidak disarankan. Kalian harus membeli kalian. Ibu, mari kita lihat. Gedung tua ini akan dapat keberuntungan. Perbedaan harga. Ternyata gedung ini nantinya akan dibongkar. Ini yang di belakang gedung ini. Yah, berikan saya 3 set. 3 set. Saya tahu Anda punya uang itu. Namun, gedung ini tidaklah berharga. Coba pertimbangkan lagi, ya Jua. Nyonya ini. Bagaimana menurut Anda? Linggar, apakah kamu melihat sesuatu lagi? Apakah kamu melihat sesuatu yang lain? Aku mendengar anak perempuanku. 3 set saja, 3 set saja. Seluruh pembayaran. Ibu ini.
Percayalah padaku, pasti benar. Benar apa? Apa yang benar? Ibu dan anak ini benar-benar aneh. Membeli rumah ini berarti rugi. Ternyata membeli 3 set. Ah, Sekarang kita punya 3 rumah loh. ibu, kenapa masih? Bingung sekali. Ada apa yang harus dibingungkan? Nanti ibu, kita sudah benar-benar menjadi warga kota. Keluar tuh bikin keren banget. Hayo, aku ajakmu jalan ke kota. Ada tempat yang ingin kamu kunjungi? Ah, benar ada. Lihatlah otakku. Ah, bibi kecilmu, di sekitar sini saja tinggal. Awalnya, ibu sedang sakit parah. Dia langsung tidak berkata-kata. Dia meminjamkan kami 30.000 yuan. Sekarang hidup kami sudah lebih baik. Kami harus kembali tinggal di kota. Tidak mau. Tidak cocok juga. Ibu bilang begitu. Aku juga berpikir, bibi kecil itu sangat baik padaku. Dulu ibuku beli makanan enak untukku. Pertama-tama kita pergi membeli hadiah. Lalu, ayo ambil uang di bank. Kembalikan uang bibi kecil itu. Ah, baiklah. Ayo pergi. Kami sudah bercerai. Harta waris juga sudah dibagi. Kenapa kamu masih minta uang padaku? Kim, jangan omong kosong lagi. Cepat berikan aku 30.000 yuan. Cepat. Jangan kira aku sudah lupa ya. Ketika kakakmu sakit dulu, aku meminjam 30.000 yuan darimu. Saat itu kita belum bercerai. Jadi uang itu adalah satu harta bersama kita. Apalagi lagi kakakmu sedang sakit parah. Kakakmu sakit parah. Uang ini berikan padaku. Kakak perempuan, kakak. Aku yang lebih cepat daripada Cao Cao. Sepertinya kakakmu yang sakit-sakitan itu kembali meminjam uang darimu. Untungnya kita sudah berpisah. Ya. Ya, masuklah, bibi. Kakak Linger, masuklah. Kalian juga tidak mudah dan bawa hadiah apa lagi? Bibi, kami baru saja kembali. Satu alasan, kami ingin melihatmu. Dan satu lagi dan sebagai tanda terima kasih. Dan karena sebelumnya kamu meminjamkan 30.000 yuan kepada kami. Terima kasih Bibi atas perhatian dan perlindungan yang telah diberikan kepada kami. 100.000 yuan. Apa? Linger bukan punya 30.000 yuan. Semua orang sedang menghadapi kesulitan. Saya tidak terima uang 100.000. Bibi. Sini, di 30.000 itu uangmu sebelum. Sisa uangnya juga tidak banyak. Anggap saja sebagai pengeluaran harian. Uang ini bukanlah kalian menipu orang luar ya. Jangan sampai nanti dikira-kira kamu akan ditangkap bersama pamanmu. Itu pasti seru banget. Kata-katamu itu sungguh tidak sopan, ya. Uang 100.000 ini. Untuk adikku, kamu sudah lama bercerai dengannya. Tak masalah lagi kan? Adikku, ambil saja uang itu. Anak ini, baru-baru ini, manfaatkan kesempatan berinvestasi kecil. Investasi, Linger juga tahu tentang hal ini. Sungguh hebat, hanya beruntung sekali. Aku sedikit menghasilkan uang. Dan tambah lagi, kakak tante, kau tahu kan? Ibu saya kurang sehat. Aku ingin bawa ibuku ke kota. Yah, benar-benar tepat waktu. Beli beberapa rumah di jalan sebelah. Kami pindah tinggal sini. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak sedang bercanda kan? Beli beberapa set saja? Aku sudah kerja setengah hidupku. Pinjaman belum juga terbayar habis. Kamu gadis kecil masih muda. Cepat bilang beli beberapa rumah. Sepertinya kalian sedang berbohong. Kamu ngomong tanpa persiapan. Ini tepat waktu. Kami baru saja membeli rumah. Ini adalah kontraknya. Kamu benar-benar sudah membelinya. Aduh, semuanya benar-benar nyata, Pak Tante. Percaya atau tidak, itu tidak penting. Yang penting, Bibi, kami datang untuk memberitahumu kabar ini. Ibu saya sangat memikirkan Anda. Jadi saya ingin memberitahu Anda, rumah kami itu harus dibongkar. Kalau kamu punya sisa uang, kamu juga cepat beli 1 set. Apa itu rumah yang akan dibongkar? Rumahmu tua sekali. Aku belum pernah dengar pembongkaran sepertinya. Sekarang kamu sedang mengikuti ibumu untuk menjadi agen properti. Aku jual rumah ke sini. Bukannya kamu Qianlong? Karena kita sudah bercerai, adalah ambil uangmu. Cepatlah pergi, jangan datang lagi tanpa urusan kakakku dan keponakanku. Tidak seperti itu. Aku tidak akan pergi. Aku ingin melihat sendiri mereka berdua. Apa yang mereka rencanakan? Paman Ling percaya padamu. Aku tidak punya uang sekarang. Uangku hanya 100.000. Sekarang aku punya 100.000. Kakak, jangan khawatir. Ini bukan masalah besar. Paman, asalkan kamu percaya. Saya saja, uangnya kurang. Itu bukan masalah. Aku akan meminjam. Bibi,
Coba pikirkan lagi. Jika kamu yakin bisa melakukannya, kita bisa berangkat sekarang. Tidak, aku tidak bisa menerima uangmu tanpa imbalan. Seperti ini. Dulu saya menjalankan toko batu giok. Bisnisnya tidak bagus. Saya gagal. Tapi barang di dalamnya cukup berharga. Saya berikan semua barangmu. Terima kasih, Bibi. Kau memang bibiku. Kau selalu berpikir dengan bijak. Lingger, jangan lagi menolak. Bibi. Ini bukan yang paling penting. Yang penting adalah, jika sekarang kamu sedang sibuk, maka segera siapkan dokumen-dokumen dan mari kita segera membeli rumah itu. Ya, pertama-tama kita harus menentukan rumahnya. Aku juga akan pergi. Aku hanya ingin melihatnya. Bagaimana mungkin keponakanmu ini bisa menipumu? Hai manajer. Jangan menyesal bahwa kerabat check out ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Hehe ya. Nona Jean, kenapa kamu kembali lagi? Masih ada masalah ya? Ya ada. Rumah itu tidak masalah. Menurutku rumah itu sangat bagus. Jadi aku mau di gedung itu beli satu set lagi secara tunai. Tulis nama bibiku. Nona Ji, mau satu lagi ya? Masih di gedung lama itu. Ya, benar. Kau sendiri sudah terkejut kan? Gedung yang seperti ini sama sekali tidak bisa dijual. Sekarang kamu juga sudah baik-baik saja. Lihatlah 3 orang bodoh ini. Begitu datang beli beberapa ya. Beberapa orang saja. Mungkin kalian harus mempertimbangkan lagi. Tidak perlu dipertimbangkan lagi. Manajer ingin mengambil unit itu. Lingger sudah memilih dengan baik. Pasti benar. Ya. Keluarga ini mengalami kekuatan gaib. Ya, ayo. Ini adalah kontrak. Silakan lihat. Tanda tangan lagi. Aduh, bangunan lama di timur. Piring tersulit di tanganmu. Masih ada properti yang dijual? Tentu saja ada. Saya baru menjual 4 unit. Semua masih dengan pembayaran penuh. Apa? 4 unit kita bisa mengatakan bahwa mereka beruntung. Aku dapat panggilan darurat tadi. Gedung itu akan dibongkar. Bongkar. Benar-benar dibongkar. Apa? Dibongkar. Kamu coba ulangi lagi. Apa yang sudah diputuskan? Pemindahan rumah. Bangunan ini termasuk dalam wilayah pemindahan. Selamat ya, Nona Ji. Kamu benar-benar memiliki pandangan yang tajam. Saya akan mengurus urusan lain untukmu. Ini benar-benar sedang dibongkar. Bagaimana aku menceraikan Lin Shutian sekarang? Kakak. Shutian, ini kabar baik sekali. Aku kenal Ling Er sejak kecil. Dia memang diberkahi dengan keberuntungan. Shutian. Setidaknya kita pasangan suami istri. Nanti, Bibi, aku tidak tahu ini sebelumnya. Ternyata kakak ipar saya. Oh, kakak ipar lama. Dia asli dari Sichuan. Dia mahir mengubah wajah. Cepat sekali. Kamu dulu bilang kita bodoh. Hanya saja sekarang kau melihat keuntungan. Sudah bisa ditebak. Cukup tempelkan aja. Terlambat. Kakakku dan Liner dari keluarga kami juga. Mereka semua hidup dengan baik. Tidak perlu repot-repot untukmu. aduh, kakak tidak boleh berkata begitu. Qianlong dan aku sudah bercerai. Jangan lagi mempermasalahkan hal ini. Ayo, Liner. Kita langsung ke toko batu giok. Semua barangku akan kuberikan padamu. Ini juga hadiah kecil dariku. Mari kita berjalan. Di sini saja. Pandanganku kurang jelas. Barang yang kubeli semua gagal terjual. Produk. Jadi juga tidak laku. Dan ada juga tumpukan batu ini. Bahkan tidak ada yang beli. Haiyun Nuo Bing Chun Chai. Melihat dengan teliti, batu-batu ini menyembunyikan barang bagus. Barang ini dan batu bisa memberimu sekadar baik saja. Sudah cukuplah. Aku punya satu masalah besar. Toko ini hutang sewa. Toko ini hutang sewa. Aku pakai ini bayar utang. Menggunakan barang untuk mengganti uang. Pipi. Kamu rugi banget ya. Ada apa, Lingger? Atau kecilku yang beruntung itu? Kamu melihat sesuatu lagi. Ibu? Pipi. Menurutku, di antara barang-barangmu ini, bisa ditemukan sesuatu yang berharga. Ini barang yang bagus, loh. Anak bodoh. Ini semua bahan biasa ku beli awalnya. Beli banyak karena murah karena. Kalau mereka bisa hasilkan barang bagus. Toko ini sudah lama menjadi kaya. Bos Lin, uang sewa 50.000 kamu. Hari ini harusnya harus dibayar. Jangan ambil batu jelek ini lagi untuk menyalahkan orang lain. Hanya kasih barang tak diinginkan.
Kamu adalah tuan rumah, bukan? Kata-kata seperti itu tidak pantas diucapkan. Kamu yakin batu ini tidak diinginkan? Wah, gadis kecil seperti kamu, suaramu terdengar cukup sombong, Boslin. Kamu ini kerabatku. Kamu datang dari desa bersamaku. Ya, aku akan memberitahumu. Aku juga main batu judi bertahun-tahun. Bahan ini biasanya merupakan limbah dari tambang lama. Siapapun tidak mau mengambilnya. Kamu lebih baik bayar sewa tepat waktu. Jangan biarkan kerabatmu miskin ini sombong. Tuan rumah. Kalau begitu, bagaimana menurutmu? Kalau batu ini keluar barang bagus, ya, toko ini sudah lama tutup ya, masih memotong batu juga. Dengar pemilik ini jual sampah, apa yang bisa dihasilkan dari ini? Sia-sia saja memotong. Bagus, namun, tidak ada bukti yang kuat. Mari kita pasang taruhan. Kita selesaikan di sini. Selesaikan bahan yang tidak terbentuk, atau bahkan itu tidak berharga. Kalian bayar sewa 2 kali lipat. Lingkir, jangan, pipi. Menurutku, usulan tuan rumah sangat bagus. Baiklah. Namun, kakak pemilik rumah, jika kami benar-benar berhasil menemukan bahan Lebih dari 50.000. Jangan bilang kami diabaikan. Biaya sewa sebesar 50.000 ini. Sewakan toko ini gratis setahun lagi. Bagaimana? satu kata untuk menetapkan. Keluarlah hijau. Ini. Wah, ini adalah biji yang berwarna-warni. Ini bagaimana mungkin? Biji yang berwarna-warni dan penuh warna. Batu asli dengan bentuk seperti ini, bagaimana bisa hasilkan kain begini? Pemilik Anda juga tahu batu-batu ini. Kamu tahu batu ini berharga kan? Lihatlah ekspresi wajah pemilik. Batu ini seharusnya benar-benar asli. Karena itu semua orang baru saja mendengar. Dan semua juga melihatnya. Pertaruhan pun terlaksana. Pemilik, bebaskan sewa kami 50.000 yuan. Beri kami sewa tambahan gratis setahun. Benar kan? Baiklah, saya menerima kekalahan ini. Aku datang ambil uang sewa. Ini rugi setahun penuh. Sungguh nasib sial banget. Keberuntungan ini makin berguna banget. Wah. Putriku punya selera bagus. Secara logika, Ling Er, toko ini sudah menjadi milikmu. Lalu kita harus apa selanjutnya? Batu ini akan dijual dengan, atau kita bisa mengolahnya sendiri. Hibi kecil, aku ingin bertanya, ada pasar batu giok di sini? Atau tempat untuk berdagang bahan baku? Aku ingin melihat-lihat. Di Changxi ada pasar giok tua. Tapi situasinya rumit. Jangan salah pilih, hati-hati ya. Ayo bawa keberuntunganku jalan-jalan. Ibu, baiklah, mari kita pergi melihatnya bersama. Bibi kamu dulu rapikan toko, aku dan ibuku akan pergi dulu. Baik. Di sini, Venus tidak muncul. Tampaknya semuanya bukan barang yang baik. Benda lama. Kapan kamu bayar utang bos kita? Tunggu beberapa hari lagi. Tunggu sampai sejumlah batu baru diperoleh. Aku lunasi hutang kalian. Aduh. Pengrajin batu ahli senior. Kami memang bekerja di bidang ini. Siapa tak tahu? Jangan banyak omong kosong, bro Biao. 13.000 hari ini. Wanita Yuna ini benar-benar sayang sekali. Pengrajin batu senior ini pasti lebih berharga daripada 13.000. Bro ini juga berkata dengan tepat. Batuan memang benar-benar bergantung pada keberuntungan. Hanya saja saya tidak tahu batu giok ini warna cerah dan bening. Apakah dia bisa menggantikan hutang? Benar-benar batuan yang bagus, musim semi dengan warna-warni. Sangat modern. Wanita ini sepertinya ingin membantu pria tua ini. Barang di tangannya ini sangat berharga. Kak, saya hanya punya... Mereka memiliki 13.000. Bahan ini setidaknya bernilai 30.000. Mereka masih harus mencari uang lagi. Bagaimana? Pria tua ini sangat miskin. Dia tidak punya uang. Gadis bodoh ini sepertinya dia suka ikut campur. Jadi siapa pakai lebih baik dari pria tua itu lebih dapat dipercaya. Baiklah. Karena kamu telah menunjukkan kebaikan hati, mari kita bantu pria tua ini. Kami berdua tidak keras kepala. Apakah 20.000 cukup? Kami akan mengambil batu ini. Ayo pergi. Kak. Kamu sangat baik hati sekali. Tunggu saya jual stok ini dulu, uangnya pasti akan saya kembalikan padamu. Bapak yang baik ini, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Aku bantu demi hubungan baik.
Jangan khawatir sebenarnya. Kami baru beli toko kecil. Kami sedang membutuhkan bahan batu ini. Barang yang kamu pegang itu, apakah Anda bisa membawa kami melihatnya? Saya yakin bisa. Batu-batu itu ada di gudang belakang pasar. Ayo silakan ke sini, Nona. Tempat ini agak berantakan. Batu-batu ini aku pilih dari tambang tua beberapa tahun lalu. Wah, banyak sekali garis emas ini. Ini adalah sebuah gunung harta karun. Nona, jangan merasa terbebani. Dengan pengalaman saya, batu-batu ini kondisi kulitnya cukup baik. Peluang untuk mengirimkan barangnya cukup tinggi. Aku memang tidak punya jalan. Barang yang dipanen ditumpuk di sini. Namun, Nona, jika kau benar-benar tidak menghargainya, batu-batu ini batu, tidak apa-apa. Maka 130.000 aku pasti akan mengembalikannya padamu. Baiklah Pak Tua, berikan aku harga yang sesungguhnya. Batu-batu ini, batu betul. Jika aku mengambil semuanya, harga apa yang bisa kau berikan? Sesuai dengan harga pasar, ruangan ini setidaknya 500.000. Namun, Nona, barang bagusmu tadi menyelamatkanku. Aku juga tidak boleh melupakan kebaikanmu. Karena itu berikan aku 200.000 lagi. Semua batu gudang ini jadi milikmu. Kakek, diberikan padamu. Kami sudah menyelesaikan transaksi ini. Sudah terjadi, kan? Tentu saja saya akan menghitungnya. Aku akan kirim barang ini. Toko, kalian? Terima kasih, sayang. Linger, nenek kecilku. Kenapa kamu bisa mendapatkan semuanya lagi? Banyak sekali batu seperti ini. Berapa biayanya? Mungkinkah kita tertipu? Kakak kecil, tenanglah. Semua batu ini adalah barang yang sangat berharga. Hari ini dapat batu spring colorful. Ini sudah anugerah Tuhan. Di mana semua barang bagus? Kakak perempuan, kamu masih tidak percaya pada Linger? Rokok. Coba pakai beberapa biji rokok ini. Ini jenis jade, jenis es tinggi. Aduh. Jenis yang lu. Makanan lezat. Pandangan gadis itu. Wah, benar-benar tak bisa bicara. Aku tahu pandangan putriku selalu tepat. Bos, apakah bahan ini akan dijual? Bos, berapa harganya? 2 barang luar biasa di sini. Hayo, aku mau 2 batu juga. Jangan terburu-buru semua orang. Pilih pelan-pelan. Masih ada lagi. Toko kami. Sudah lama tidak seseru ini, Linger. Kamu benar-benar hebat. Aku melihat bahwa toko kami ini, kamu akan mulai menghasilkan uang. Gadis Ci, keahlianmu dalam menilai barang. Sungguh luar biasa. Aku melihat semangatmu yang begitu besar. Ikuti kompetisi batu judi. Ya, kompetisi pertukaran. Ibu, ya, ini lingkaran batu giok kota. Kompetisi pertukaran pribadi tingkat atas. Semua di sana. Ahli pedagang besar. Pemecahan batu di lokasi. Mendapatkan barang yang bagus langsung dikirim ke lelang di sebelahnya. Ini tempat yang benar-benar laku mahal. Namun, di tempat ini, kita memerlukan pengalaman yang panjang. Atau kita harus diundang terlebih dahulu. Nona Ji. Yah, aku tidak punya hal lain. Hanya pengalaman yang cukup lama. Aku mau coba peruntungan dengan kain ini. Semua kain ini ada di sini. Di sini, surat undangan ini akan kuberikan padamu. Wah, dewa kekayaan yang berpengalaman. Semua ini ada di sini. Bos Joe, terima kasih. Kamu yang lebih dulu membantuku. Nona, bersiaplah dengan baik. Aku percaya padamu. Tenang saja. Acara pertukaran kali ini, aku pasti menang. Serbuk darah sutra paling berharga yang aku temukan dari benang emas. Jika saja bisa masuk ke lelang, menambah jaringan itu bagus. Kaki, tolong kedua Anda ikuti saya. Bah, siapa sebenarnya aku? Bukankah ini tempat yang kau sewa, Bos Ji? Tempat ini kalian tidak boleh datang. Apakah kau pakai undangan palsu untuk masuk? Bukankah ini Bos Fang? Baru saja tadi, di mana undangan kami, undangan tersebut sudah diperiksa. Bos Fang berkata bahwa pemeriksaan di Jubeja. Kamu kurang tajam seperti Tuan Fang. Kau Jun. berbisa dan berbahaya. Nanti saat kita lihat yang sebenarnya, lihat apakah kamu masih bisa sombong sekali. Silakan para tamu masuk. Mari kita pergi. Serahkan barangmu pada pelayan saat mendaftar. Nanti kami akan mengambilnya sesuai urutan. Tunggu saja dan lihatlah. Berani bikin aku malu di sini.
Sungguh megah sekali. Silakan duduk. Tidak benar. Benang emas itu ada di sedang bergerak. Jika semuanya berjalan seperti biasa, hari ini tidak macet lagi. Ini berarti ada yang sedang mengganggu kotak saya. Tidak kan? Tunggu sebentar, aku akan melihat. Hmm, 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 hmm. Benar-benar dia. Memang gak ada kerjaan baik. Tukar batuku dengan batu taman bunga. Jangan salahkan aku. Sudah menyembuhkan tubuh orang tersebut. Kalau mau main, aku temani kamu. Aduh, ayo. Lingger kemana? Sudah lama sekali, aku sangat khawatir. Tenang saja, tidak apa-apa. Tipu. Tadi, aku baru saja. Hanya untuk memastikan, apakah bayi kita masih ada? Aku sudah pergi melihatnya. Bayi kita baik-baik saja. Kita pasti menang kali ini. Dari mana engkau tahu? Aku rasa aku hanya buta. Batu miliknya diganti, dia tidak tahu. Nantikan saja bagaimana caranya dia menang. Ayo buka batu Pak Fang Hui. Bahan limbah. Belum ada yang pakai limbah lomba. Pak ini, tolong jelaskan. Tidak mungkin. Aku dapat pasir hitam. Ini bukan milik saya. Ini benar-benar menarik. Sudah bertahun-tahun seperti ini. Ini pertama lihat sampah. Jadi lomba, dia bahkan belum mengenalinya. Memang begitu. Lihatlah bos di sini. Dia pakai batu ikut lomba. Apakah dia menghina Zhu Beiguo? Terlalu tidak menghormati Zhou Dong. Kamu yang pasti ganti batuku. Kamu harus punya bukti saat berbicara. Kalau tidak, mari kita lakukan begini. Bagaimana kalau kita putar rekaman CCTV? Batu aslinya juga bermasalah. Saya minta diperiksa di sini batu aslinya. Tidak membuatku merasa nyaman. Jangan harap bisa baik-baik saja. Bisa saja. Batu itu adalah batu asli saya. Kamu. Warna ini. Teksturnya kain emas dan darah. Ini jade merah langka 50 tahun. Potongan darah emas laku dijual. Gadis ini masih muda. Tetapi pandangannya begitu tajam. Pada pertemuan kali ini adalah gadis ini berhasil meraih juara pertama. Tidak mungkin. Bagaimana dia dapat kain emas darah? Saya sekadar memungut sebuah batu. Bagaimana mungkin ada giok darah emas? Nah teman-teman, saat ini saya sudah mengerti. Ternyata bos Fang yang menghilangkan batu saya. Saya berkata, kamu ini, kenapa kamu begitu aneh? Ternyata kamu jahat. Rasa bersalah karena berbuat curang. Ya, bagaimanapun juga, jadi itu bukan darah giok emas. Masalah ini sangat mencurigakan. Sesuai dengan ketentuan. Semua juri yang berkonflik kehilangan hak ikut lelang selanjutnya. Saya menyarankan agar nomor 2 dibatalkan. Hehe. Ya, Ketua Zhou. Dia kakak Zhou. Kakek Zhou. Ternyata kamu adalah ketua Zhou. Ketika saya sedang tidak ada urusan. Aku suka pengalaman pasar hidup. Tiba-tiba saya bertemu dengan gadis Ji. Benar-benar kebetulan. Ternyata, beginilah ceritanya. Kepribadian dan pandanganmu. Gadis Ji. Saya menjamin atas nama saya, tentu saja tidak ada masalah. Ini adalah Tuan Zhou. Barusan kami lalai. Fang Hui, kamu sengaja tukar batu orang. Mengacaukan ketertiban. Sekarang, gugatlah kualifikasi kehadiranmu. Semua industri milik Zhou. Aku tak akan kerja sama denganmu lagi. Selesai teman-teman. Bawa dia keluar. Bos Su, berikan aku kesempatan lagi. Miss C punya mata yang tajam. Tak terduga bisa menemukan harta 50 tahunan ini. Pemenang pertama acara ini, Miss G. Apakah para hadirin memiliki keberatan? Miss G. Harta seperti ini harus dilelang. Jangan sia-siakan. Nona G. Ibu Lin, silakan ikut serta. Aku akan duduk di ruang VIP.
Ini giok darah sutra emasmu. Telah terjual sebesar 12 juta. Dikurangi komisi. Semuanya sudah ada di sini. Kakak Ji, kamu ini benar-benar mengesankan malam ini. Lelang kali ini membuat suasana menjadi lebih menarik. Haha. Terima kasih Pak Zhou. Oh, kumahal kecil kok. Keberuntungan modern dengan barang palsu yang tiruan. Barang palsu. Lukisan palsu juga bisa bawa keberuntungan. Kakak Ji, kamu, apakah kamu tertarik dengan lukisan ini? Ini ulang tahunku yang ke-50. Diberikan oleh putra saya Tianyi. Apa yang kamu katakan berasal dari dinasti Qing. Lukisan asli dari para seniman terkenal. Pak Zhou, maaf, saya mau ngomong sesuatu. Lukisan ini ternyata palsu. Apa? Palsu. Apakah putra saya tertipu? Ayah, kenapa ayah selalu membawa orang tak jelas datang ke rumah? Diam. Nona Ji ini adalah tamu istimewa ayah. Kamu ahli hadiah ulang tahun? Lihat hadiah ulang tahunku yang salah. Aku beli lukisan. Ini aku. Nona ini. Jangan sembarangan mengatakan sesuatu. Lukisan ini memang palsu. Kain sutra kuno itu, ini berbeda dengan barang palsu modern. Jika Pangeran Zhou masih belum percaya, jika Zhou masih tidak percaya, dan lakukan pemeriksaan lagi, ayah, Mungkin aku benar-benar telah tertipu. Hongkongku tertipu oleh temanku. Teman saya ditipu. Aku akan tanya temanku segera. Paman 2, kita harus gimana? Lukisan terungkap. Apakah dia tahu kita pindahkan aset bareng-bareng? Menurutku, ibu dan putrinya incar uang kakek. Kita harus menangani mereka. Menangani dua wanita itu tidaklah sulit di wilayah kami sendiri. Kali alasan fitnah mereka. Mereka datang untuk uang. Kakak saya benci banget hal ini. Orang berniat jahat. Baik, saya sudah mengerti. Buka. Terima kasih banyak Kak Q. Kalau bukan karena Anda yang menyadari lukisan ini ditempatkan di... Saya benar-benar telah menjadi bahan tertawaan. Kak Chou, kita yang harus berterima kasih padamu. Anda telah membantu Linger begitu banyak. Ternyata pasangan itu pengen naik kelas. Kau menyanjungi saat aku pergi. Ayah, saya sudah mengetahui semua. Teman saya memang tidak bisa diandalkan. Nanti aku bawa yang asli. Kamu meminta maaf. Ayah, siapkan makan malam hari ini. Mari kita undang kalian berdua bersama. Ya, baiklah. Hai, gadis Cie. Aku harus menerima sebuah panggilan telepon. Halo, aku tidak peduli cara kalian buat ayahku senang. Kalian harus jujur dan patuh ya. Meski ibuku sudah meninggal bertahun-tahun lalu, tapi pintu rumah kami bukan buat sembarang orang masuk. Jamuan keluarga Zhou. Ternyata Jin Xian memberitahuku. Lukisan ini adalah palsu. Untuk memungkinkanku menghadiri jamuan keluarga Zhou, aku manfaatkan jamuan ini sebaiknya. Membuat hubungan dengan Tuan Zhao. Aku pasti manfaatkan kesempatan ini. Linjer minggu ini. Pangeran, kata-katamu terlalu kasar. Jamuan malam ini. Ibu merasa agak tidak tenang. Ibu, tenanglah. Jamuan kali ini, bagi kami, ini sangat menguntungkan. Ibu, ikuti saja kata-katamu. Kakak, ini Nona Ji yang kau sebut? Dia memang muda dan berbakat. Nona Ji, saya adik dari Zodong. Bibi Lin, tadi aku sedikit terlalu keras bicara. Jangan khawatir, ini minuman maaf untuk... Jam tangan terbatas Cai Yun. Jam tangan Zhou Tianyi. Bagaimana bisa ada di buku? Dalam tasnya. Orang ini ingin melakukan pemalsuan. Pangeran Zhou. Sungguh menyesal sekali. Ibu saya, kesehatannya tidak baik. Dokter menyarankan untuk menghindari minum alkohol. Saya akan meminumnya untuknya. Coba periksa tasnya. Kembalikan barang ke tas Zuchong. Benar. Lihat tubuhku. Aku mengganggu kalian. Linger ikut aku. Kepalaku pusing. Ayo, istirahatlah di sana. Nona Ji sangat ceria. Tolong.
Wah, jam tanganku mana? Itu adalah ibuku dulu memberiku. Posisi garis emasnya telah berubah. Gerakan ibuku memang cepat. Gerakan ibu saya memang cepat. Jam tangan apa yang hilang? Aduh, arloji ini hilang. Kita harus segera mencarinya. Atau itu terjatuh di mana? Tadi masih ada. Orang-orang di pesta itu terlalu berisik. Mungkin arloji itu dicuri oleh seseorang. Hari ini adalah hari yang penting. Perhatikan kata-katamu. Nona Ji dan Lin. Nyonya adalah tamu kami. Kakak jangan begitu. Orang sulit dikenali. Nona Ji, menurutmu bukan begitu? Ya. Nona Ji, orang yang cerdas. Mari kita tidak berbelit-belit lagi. Untuk membuktikan kebenaran. Cari tahu. Kami benar-benar jujur dan tak bersalah. Tentu saja kami bisa melakukan pencarian. Namun, semoga Pak Zhou tidak pilih kasih. Karena kami sudah diperiksakan, semoga kalian juga mau melakukan pencarian. Lakukanlah. Tentu saja. Kita mulai dari mereka berdua. Mulai dari mereka berdua dulu. Nona Ji, Lin ikut ya. Nyonya. Setelah ini saya akan memberikan kompensasi. Tuan muda, kedua tamu ini tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin? Tidak ada. Bagaimana mungkin? Kami orang yang jujur dan bersih. Itu wajar banget sih. Sebenarnya, Tuan Zhou, kenapa kamu bereaksi begitu keras? Sepertinya kita punya sesuatu yang sama. Bukan. Cukup sudah, Xianyi. Maafkan Nona Ji dan Nyonya Lin. Maafkan saya. Baiklah. Baiklah, saya akan menerima permintaan maaf ini. Namun, jam tangan Tuan Zhou, warisan ibu, itu memang sangat berharga. Mari, kita cari dulu. Baiklah, Pak Zhou, kita cuma sedikit orang sekarang. Kalau begitu, kalau semua orang juga bisa mencari-cari. Baiklah. Kayaknya. Meja di tas hari Selasa, Ya. Ini. rencana rahasia aset grup Zhou yang menguntungkan. Garis emasnya kembali bersinar. Rencana rahasia dan pengalihan aset grup Zhou. Sepertinya Zhou punya keluarga tersembunyi. Jika aku temukan pencuri rumah itu, pasti ada banyak keuntungan loh. Bagaimana mungkin kekerasan di sini juga? Aduh, pasti ada kesalahpahaman. Dia adalah orang dalam kami. Maaf. Aku akan membantumu mengambilnya. Aku sendiri yang akan melakukannya. Rahasia grup Zhou. Dan juga dokumen rencana transfer aset. Maaf ya. Tuan Zhou sudah bersiap untuk melakukan transfer aset milik keluarga Zhou. Aku kira file penting itu dikunci di berangkas. Pak R yang membawa semua ini. Ada tugas penting ya? Zhou Chong. Jelaskan dengan jelas padaku. Rahasia inti grup ini masih ada. Bagaimana sebenarnya urusan transfer aset ini? Kau adik laki-laki yang baik untukku. Kau ingin mengkhianati keluarga Zhou. Ingin mengabaikan diriku. Demi kehendak langit kau bicara saja. Kau juga berperan dalam hal ini. Pak R, jangan bicara omong kosong. Ayah, ini bukan urusan saya. Ini semua urusan Pak R sendiri. Baiklah. Transfer aset. Menguras perusahaan. Kami melakukan ini bersama-sama. Lukisan palsu. Ucapan selamat. Itu dicuri. Uang yang kau pakai hasil jualanmu. Sekarang semuanya terkait dengan saya. Bukan ayah. Tidak mengherankan jika saat itu ada lukisan palsu tersebut, yang tapi ternyata lukisan aslinya sudah lama dijual oleh mereka. Serangga dalam keluarga Zhou yang cukup banyak pada... Iya. Bawa mereka keluar sekarang. Laporkan polisi. Hubungi hukum. Saya akan menuntut sampai akhir. Ini benar-benar bukan urusan saya. Kakak, bawa mereka keluar. Kakak, bawa mereka keluar. Ayah tidak ada hubungannya denganku. Kakak Zhou, tolong tenang dulu. Badan ini penting. Nggak perlu marah buat hal begini. Nyonya Lin, gadis Ji, malam ini, berkat kalian aku berhasil menemukan para hama keluarga. Kalau tidak, aku masih ditipu mereka berdua. Pak Zhou, Anda terlalu sopan. Hanya kebetulan saja. Gadis Ji,
Aku Zhou. Selalu bedakan baik buruk dalam urusanku. Ayo buat sebuah perjanjian pemberian saham. Sebagai kepemilikan milikku Sata, 5% dari grup saham Zhou diberikan kepada Nona Ji sebagai hadiah. Tuan Zhou, saya tidak mau ini. Terlalu berharga. Saya dan ibu saya tidak memerlukannya. Aduh, Nona Ji, kamu harus menerimanya. Kalau bukan karena kamu, grup Zhou kami mungkin akan hancur di tangan mereka. Ini kebaikan yang sangat besar. Jika Nona Ji bersedia, kemudian grup Zhou kami akan menjadi penopangmu. Balas matu, bagaimana menurutmu? Ya, terima kasih banyak Tuan Zhou. Waktu Tuan Zhou sudah cukup. Pak Zhou, waktunya sudah malam. Tunggu, toko giok itu. Kalau kamu bersedia, kamu bisa bergabung dengan di grup Zhou kami. Di bawah naungan keluarga Zhou. Nanti kita operasikan atas nama Zhou. Berjalan di pasar, bisa menghindari banyak masalah. Bergantung pada keluarga Zhou. Apakah ini tepat? Apakah ini terlalu merepotkan bagimu? Tidak. Kakak Ji, jangan lupa, kamu juga pemegang saham Zhou. Ada apa dengan ini? Namun, meskipun Zhou adalah toko batu giok tua, bisnis kita sekarang nggak seenak. Model uang saingan ini lebih segar. Cara pemasaran mereka juga sangat canggih. Pasar high-end sekarang suka mengejar model-model mereka. Ya, perputaran waktu memang begitu. Kamu begitu baik hati. Mari kita menjalankan usaha dengan baik. Aku yakin kita akan segera bersinar lagi. Terbang tinggi. Terima kasih, Nona Ji. Baiklah. Mari kita tidak membicarakan lebih jauh. Saya akan meminta sopir untuk mengantar kalian kembali saja. Prosedur pendaftaran dan pengelolaan toko-toko berikutnya. Sekretaris saya akan hubungi kamu. Jika ada masalah, silakan segera sampaikan. Terima kasih Pak Zhou. Pergi. Dari mana kamu datang mau makan? Ini mengganggu bisnis saya. Atau apakah kamu bisa membaca saya? Wang Shi menekan Zhou Shi. Toko batu giok terbesar di kota. Semua modelnya harus menggunakan teknologi terbaru. Lihatlah penampilanmu yang begitu malang. Ini bukan toko Wang Shi untukmu. Berapa jauhnya kamu akan terus berjalan? Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pergi. Orang-orang dari keluarga Wang benar-benar sangat sombong. Aduh, aku teringat masa lalu. Kita belum punya uang dulu, di desa diganggu orang. Ibu kita sudah punya uang sekarang. Kita juga bisa membantu beberapa orang. Kakak, ambil aja dulu. Beri makanan tidak perlu bayar kembali. Terima kasih, saya akan mengembalikannya. Tidak perlu. Setiap orang pasti memiliki kesulitan sendiri. Ini cuma hal mudah buat kami. Bahan-bahan yang digunakan sangat berkualitas. Hanya jual bahan baku. Nilai tambahnya terlalu rendah. Jika aku bisa menemukan seorang master, ukir ini jadi karya unik. Oke, kita buka jalur kelas atas. Ya, tapi para master itu sulit ditemukan. Aduh, kalau saja aku dapat mendatangkan seorang master, betapa baiknya jika itu terjadi. Apakah itu benar-benar master untukku? Elinger, kemana kamu pergi? Aku tidak akan kembali lagi. Maaf, penerus seni giok warisan Cayun. Kamu ya? Ini bukan dia. Dia adalah sang master yang kucari. Maafkan aku tidak sengaja. Aku bawa hadiah terima kasih buatmu. Hadiah terima kasih? Semuanya ini sudah terlalu terlambat. Benda-benda yang tidak diinginkan orang lain. Jangan merasa jijik. Jangan pergi. Aku baru saja melihatmu. Gambar ini adalah gagasan desain dan tekniknya. Kamu ahli warisan tak benda, ya? Master jangan begitu. Sekarang, makanan. Aku bahkan tidak bisa beli makanan. Barang-barangku. Mereka semua bilang itu tidak baik. Siapa yang bilang tidak baik? Gambarmu sangat bagus. Baiklah. Apakah kamu bisa memberiku kesempatan? Berikan kesempatan untuk dirimu juga. Bersama kita wujudkan tujuanmu dari gambar itu. Biarkan masyarakat menilai dan menghakimi. Sungguh luar biasa. Kali ini kita dapat bantuan Master. Zhou bisa atasi masalah ini. Saya harus segera menemui Pak Zhou. Rui Xuan bisa naik level lagi. Terima kasih, Guru. Tidak perlu merasa lelah. Ini semua pekerjaanku yang biasa. Lihat patung giok yang mulai terbentuk. Ini jauh lebih menyenangkan dari apapun. Nona Ji, kenapa terburu-buru panggil saya? Prosedur keagenan toko bermasalah. Bukan Pak Zhou.
Ayo, saya buru-buru panggil kamu kemari. Saya ingin memperkenalkan sesuatu kepada Anda. Aduh. Ini benar-benar ini. Pak So, bagaimana menurutmu patung giok ini? Aduh. Desain ini jauh lebih baik dari Wang. Nona Ji, tak menyangka kau bisa desain ukiran giok ini. Tidak, bukan begitu. Mari saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah master warisan budaya tak benda yang saya temukan, Q Zuo. Master Q. Saya kebetulan membantu beliau. Dia langsung beri saya gambar kerja. Saat saya melihat gambar itu. Wow, lihat gambar ini. Desain ini terlihat sangat nyata loh. Cari bahan terbaiknya. Seperti yang Pak Zhou katakan, karya ini benar-benar melampaui kualitas Wang Shi. Saya berpikir mungkin kita bisa menjalin kerjasama. Aku berpikir, mari kita sepakati sebuah kerjasama. Gunakan patung giok ini untuk show. Alat pemasukan ke pasar kelas atas. Bagaimana menurut Anda? Ide Anda sangat bagus, Miss Ji. Satu anak panah, dua burung terkumpul. Saya segera atur promosi terbaik. Jadikan barang lelang utama bulan. Pastikan harga jualnya tinggi. Nanti Anda akan melihatnya. Dengar-dengar, di bawah Zhou, itu Yu Yixuan. Telah dipromosikan selama beberapa waktu, masih akan menjadi penutup acara toko lama yang sudah ketinggalan zaman. Apa penutup acaranya? Menurutku, hanya tersisa nama saja. Aku menunggu kalian untuk membuat kesalahan. Para tamu terhormat. Terhormat selanjutnya, malam ini kami sajikan produk unggulan spesial dari Yu Yixuan. Desain kerajinan warisan tak benda, Ling Yun Yuying. Ya Tuhan, ini pertama kali desain seperti ini. Ini benar-benar karya seni, bukan? Tentu saja. Desain ini jauh lebih bermakna. Ini tidak mungkin. Kapan Zhou memanggil sang master ini, orang master sekelas seperti ini? Harga awal 5 juta. 10 juta. 20 juta, 20 juta, 50 juta. 50 juta. Masih ada yang mau menaikkan harga. 5 juta untuk 1 kali. 5 juta untuk 2 kali. 5 juta, 3 kali transaksi. Selamat untuk Bapak ini. Operasi ini akan membuat master paham nilai kerajinanmu. Sambil mempromosikan warisan budaya tak benda, sambil promosikan ruisian saya, bisakah pupurku masuk pasar mewah? Ini benar-benar pulang dengan kemenangan. Pak So. Hasil lelang kali ini, bisakah Anda membantu mempromosikannya? Tentu saja semakin besar promosinya. Semakin baik harus buat seluruh kota tahu. Semua pedagang batu giok tahu itu. Ruisuan milik Zhou menjual barang mewah melebihi kerajaan. Dan nilainya bahkan mencapai 5 juta. Tidak masalah. Lakukan segera sesuai Nona Ji. Segera lakukan. Ini adalah Joudong. 50 juta masuk ke rekening kartu bankku. 50 juta dana lelang sudah sepenuhnya masuk. Nona Ji, kali ini untung besar banget. Tapi bukan seperti itu. Aku sendiri saja. Kali ini kita menang bersama Zhou kan? Namun, ini kunci kerja sama kita. Semoga kamu menyukainya. 50 juta. Karya-karyaku berhasil terjual seharga 50 juta. Kamu dengar lelang itu kan? Desain Yuying oleh master warisan tersembunyi. Lelang seni ini dapat harga tertinggi. Hanya inilah nilai budaya yang sesungguhnya. Gaya orang kaya baru biasa ini tidak sebanding dengan ini. Tidak menyangka masih ada yang kenal kerajinan ini. 50 juta. Yu Yixuan itu cuma toko kecil di samping. Dia memang beruntung sekali. Cari tahu untukku. Dari mana sebenarnya produk ini berasal? Siapa pula sang desainer? Bos Yuying ini dibuat dari gambar. Itu gambar pengemis kecil. Apa? Orang yang suka mengemis. Bagaimana mungkin dia bisa punya barang seperti ini? Dan seperti dia bahkan bisa memiliki gambar pertama dan lalu ada gambar kedua dan gambar ketiga. Gambar ketiga, di mana dia sekarang? Kami tidak mengetahui informasi lengkap tentangnya. Dia tinggal di pondok sebelah tempat. Baiklah. Segera bawa aku ke sana. Aku ingin bertemu dengannya. Langsung anak nakal ini. Oh tidak, Pak Guru. Jangan biarkan Ruisuan terus ambil sorotan. Aduh. Bagaimana master ini bisa... Di tempat seperti ini, anak perempuan kecil dari Yi Lishuan itu sangat tidak bijaksana. Dia sama sekali tidak baik padamu. Jangan takut. Aku adalah ketua Dewan Grup Wang.
Namaku Wang Fugui. Aku mau bicara bisnis besar denganmu. Gambar itu. Berapa banyak lagi yang kamu miliki? Kamu seharusnya bilang ada barang itu. Datang lebih awal. Uang lebih baik. Kau sendiri yang berkata begitu. Aku tidak pantas masuk keluarga kerajaan. Baik itu gambar desain atau patung giok yang kubuat sendiri. Semuanya sama dengan diriku. Aku tidak akan membunuhmu. Tidak mau meneguk minuman penghormatan. Kau harus meneguk minuman hukuman dari aku. Hentikan. Bos Wang, betapa gagahnya Anda. Kau memaksa jualan di sini? Di mana-mana kamu? Ah, bagaimana mungkin toko Anda? Haruskah kita mengikatnya kembali? Saya datang untuk membicarakan kerjasama, tidak seperti beberapa orang yang datang memaksa. Kerjasama. Bekerja sama dengan keluarga Wang saya. Itulah jalan yang benar. Anak muda. Toko kecil mereka itu, entah kapan mereka akan tutup. Saya, keluarga Wang, memiliki kekuatan yang sangat besar. Saluran kami tersebar di seluruh negeri. Ikuti saya. Kamu dapat untung besar. Kembangkan keahlian Anda sepenuhnya. Bagaimana menurut Anda? Gambar-gambar saya hanya untuk yang paham barang. Anda bukan. Dasar tidak tahu berterima kasih. Jilenar. Dan juga anakmu yang malang itu. Aku tak akan berhenti. Kalian, ayo kita pergi. Dengar, maksud sang master adalah masih mau kerja sama dengan saya. Jika memungkinkan, aku atur waktu dan tempat untuk membahas kerja sama selanjutnya. Master Q, bagaimana dengan patung giok itu? Itu adalah karya Anda. Jadi hasil lelang setengah untukmu. Uang itu tidak saya inginkan. Itu hadiah terima kasihmu untukku. Kami sudah selesai berurusan sejak dulu. Saya tahu bahwa kamu sama sekali tidak peduli uang. Yang penting, kerajinan ukir giok non benda harus dikenal. Benar kan? Hai, Ketua Zhuang. Silakan duduk. Halo, Pak Master. Saya Ketua Lelang Ding Sheng. Karya Anda. Juga bikin lelang kami ikut untung. Ah, Pak Master AQ, saya sudah berdiskusi dengan Pak Zhou. Kami pakai nama milikku. Kami ingin kerja sama lelang Ding Sheng. Kita adakan lelang giok warisan budaya. Kami hanya menawarkan barang-barang berkualitas tinggi. Kami hanya akan memperjuangkan pelestarian warisan. Ya, benar. Promosi lokasi acara. Kami akan mendukung sepenuhnya sumber pengunjung. Baiklah. Baiklah, biarkan mereka yang mengikuti tren kerajaan melihatnya. Apa itu? Keindahan yang telah melewati ujian waktu. Adakan lelang khusus. Hahaha. Hanya dengan pengemis tak dikenal ini. Para hadirin, orang di sekitar saya ini masih tersangka pemalsuan. Liu Wen. Tuan Liu punya sertifikat loh. Saya pergi. Luar biasa sekali. Buronan dengan hadiah 1 juta. Berani berpura-pura ahli warisan budaya? Berani bertindak. Hadiah 1 juta nanti. Apa bedanya dengan ini? Bisa saja. Kalian semua pasti tertipu pengemis ini. Siapa tahu gambarannya dicuri ya, ditemukan. Ini Master Liu di samping saya. Dia punya garis keturunan sah dan sertifikasi industri resmi. Hanya saya pewaris generasi ini. Tidak mungkin ada orang lain. Gambar tersebut memang dibuat oleh saya, berbicara tanpa bertindak. Hanya omong kosong. Kalau begitu, warisan budaya tak benda. Mau coba berdiri di panggung? 3 galeri lelang puncak. 2 acara warisan budaya di hari yang sama. Biarkan para juri ahli menentukan siapa yang lebih unggul. Wang Fugui, kamu jelas sedang mengacaukan keadaan. Oke, mari kita bersaing bareng, bersifat adil dan jujur. Lakukan seperti yang kamu katakan. Baiklah. Siapa yang menang atau kalah, nanti jangan sampai menangis ya. Tenang saja. Saya kenal juri lelang ini. Semuanya sudah saya persiapkan. Kemenangan pasti. Dia adalah Bos Wang. Kalau begitu kita akan bertemu nanti. Nona Ji, Wang Fugui itu bajingan biasa. Kalau dia curang sedikit. Tuan Zhou, tenang saja. Itu Liu Wen, kan? Dia bukan masalah biasa. Kamu tidak akan pernah menyangka. Wang Fugui menyerahkan pisang sendiri. Di tangan kami. Ini harus diurus khusus. Dan semakin besar hasilnya semakin baik, lebih megah dari acara kita sebelumnya.
agar semua orang tahu. Master Chiu, kamu fokus buat karyamu saja. Yah, untuk urusan lainnya, serahkan padaku. Runtuhnya keluarga Wang, perkara yang terjadi setiap hari. Bikin penipuan buat naikkan popularitas. Aku sudah menyiapkan hadiah uang dan memakai Wang Clan untuk mempromosikan Shui Pavilion. Acara patung giok berlangsung hari ini. Ini benar-benar peristiwa luar biasa. Semoga keterampilan asli dapat menyala dengan cemerlang. Panggung pertunjukan sudah siap. Para pelawak pun telah diundang. Bang Fugui, hari yang baik sudah berakhir. Bos Huang, acara kali ini, bagaimanapun juga ini dari Yirusuan. Jadi, Bos Wang, jadi, Tuan Wang, kalau kita melakukan pengambil alihan, kalau mau tantang ya, apa hubungannya dengan para dewa? Lagi pula, aku sudah membeli para juri. Kita pasti akan menang. Baiklah, baiklah. Mari kita mulai. Karena Zhou suruh kita beri contoh, maka kami para Wang akan melakukannya. Pemimpin di sini jika baik, kita perkenalkan produk unggulan kita. Jilenar, apa maksudmu dengan itu? Maaf ya. Aku tidak bermaksud apa-apa. Yang ingin aku lakukan hanyalah pedagang barang antik pemalsu. Barang kau bilang sekarang jadi pewaris ya? Aku hanya berpikir, apakah barang ini sama seperti sebelumnya? Atau justru palsu? Apa yang kau katakan itu? Liu Master pewaris sejati. Dia bukan pedagang artefak kan? Kau sedang memfitnah. Aku beritahu kau. Apakah aku sedang memfitnah? Coba lihat buktinya. Kamu tahu? Ini nih. Ini surat perburuan BPCB 3 tahun lalu. Surat tersebut menyatakan bahwa orang ini diduga telah memalsukan artefak, mengedarkan artefak tiruan berkualitas tinggi, mencuri uang hingga jutaan rupiah. Menurutku, orang di foto ini sama persis dengan Master Liu. Ini bukan aku. Benar-benar. Dia adalah pelaku penangkapan. Bang, kamu berusaha menang. Orang ini berani berpura-pura jadi master? Kamu penipu yang buron. Berani berpura-pura ahli warisan budaya? Ini penghinaan terbesar buat keterampilannya. Bagaimana dengan Liu Wen? Ini. Aku lihatmu cari pewaris mahal. Aku mau menipu untuk dapat uang. Aku tidak menyangka. Kamu benar-benar telah membunuhku. Tahukah kamu? Tolong lepaskan aku. Kami menerima laporan. Ini penipuan dengan buronan. Kalian berdua kerjasama dengan kami. Nona ini, hadiah akan masuk ke rekeningmu. Aku juga tertipu. Kisah yang memalukan ini berakhir. Kebenaran terungkap. Saya umumkan giok warisan tak benda. Pertarungan keahlian. Master Chiu Zuo. Mereka memenangkan Yi Luxuan sebagai perwakilan. Saya hanyalah seorang pengrajin. Aku cuma mau giok warisan asli, agar lebih banyak orang dapat melihatnya. Jangan biarkan tradisi ini terputus. Terima kasih Pak Zhou. Terima kasih Nona Ji. Yah, tanpa kepercayaan dan bantuan kalian, tidak akan ada hari ini. Nona Ji, benar sekali. Anda benar. Perputaran takdir selalu berlangsung. Sepertinya masa kejayaan keluarga Zhou akan tiba. Ya, masa kejayaanku akan datang. Pak Zhou, Nona Ji, dana dari lelang spesial kali ini, aku ingin menyumbang untuk anak miskin. Kerajinan ini adalah sebuah kehidupan. Saya juga ingin bantu orang hidup. Kehormatan yang besar dari Master Q. Kebetulan besok malam ada pesta amal, penyelenggara ini teman lama saya. Lingger, besok malam kamu akan pergi bersama Guru Q. Manfaatkan kesempatan ini untuk tampil. Aku nggak datang ke pesta. Aku hanyalah seorang pengrajin. Terima kasih banyak Nona Ji. Sekarang, kita sudah sangat terkenal. Pesta keberuntungan dan amal. Hadiri pesta ini. Banyak bertemu dengan orang-orang baru. Jodong, bolehkah aku bawa keluarga? Ibuku belum pernah ke sana. Pesta seperti ini, aku ingin membawanya ikut serta. Wahai, tentu saja, sangat memudahkan. Semua orang di kota tahu nama baik Nona Ji. Hanya bawa satu orang, apa sulitnya? Anda adalah teman baikku. Sejak bertemu dengan Anda, keluarga Zhou selalu lolos dari bahaya. Baiklah.
Itu Nyonya Li tuan rumah pesta ya. Kalau kita bisa dekat sama dia, penjualan ukiran giok kita aman sekarang. Kudengar dia lama tidak punya anak. Dia benar-benar merasa sangat kesal. Apakah Jing Xian bisa memberi kabar? Tunggu sebentar. Ini bintang kecil. Hari ini, aku ingin benar-benar mendapatkannya. Keberuntunganmu, setiap tahun, kami mengadakan acara amal. Kami hanya ingin punya anak. Keberuntungan finansial kembali ke nol. Manik-manik wangi. Benang emas benar-benar muncul. Sepertinya masalahnya ada di meja ini. Aku ingin bertanya. Meja ini cukup unik ya. Ini permintaan suamiku. Ini bisa menenangkan dan membantu kehamilan. Aku selalu memakainya di sampingku. Menenangkan pikiran dan membantu hamil. Nona Li. Tunggu sebentar. Masih ada yang aneh. Ibu tadi di TV saya dengar Kastut. Apakah kasturi itu bisa menyebabkan infertilitas? Ya, terutama bagi perempuan. Menggunakan musk terlalu lama sulit hamil. Linger, kenapa kamu tanya ini? Nona Ji, Nyonya Lin. Ini adalah suami saya, Zhao Shueming. Ini orang penting Zhou Dong. Nona Ji dan ibunya. Sudah lama saya tidak melihat Anda. Nona Ji, kamu tadi mau ngomong apa padaku? Benar Pak Zhao juga ada. Jadi kita bicara jelas ya. Nyonya Li penyebab tak hamil bertahun-tahun adalah kalung. Ini. Tidak mungkin. Nona Ji, dari mana Anda mendengar hal ini? Aku dan Yining selalu akrab. Saya sangat ingin memiliki seorang anak. Aku datang ke kuil ini untuknya. Manik penenang dan subur. Anda berkata demikian. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Tidak perlu khawatir. Pak Zhao, maksudku bukan kamu sengaja menyakitiku. Istri atau apapun. Saya cuma mau bilang manik-manik ini bahan dasarnya adalah wangi-wangian. Mask dipakai lama bikin wanita mandul. Nyak. Benar. Wangi-wangian itu. Wanita terlalu lama menyentuh memang merugikan. Aku juga mencurigainya. Sebelumnya, manik-manik ini dari suamiku. Waktu itu kuil keluar sertifikat tes. Ini bukan wangi mus. Lihat, ini buktinya dulu. Ini dia. Keberuntungan dalam urusan keuangan menjadi nol. 4 masalah ternyata berasal dari kuil ini. 704. Tuan Zhao, kamu kenal 704 itu? Kami amal kerja sama lama. Kami kumpulkan dana untuk biara. Kuil, cari dan bantu yang benar-benar butuh. Kuil ini jual produk doa sendiri. Hasilnya juga untuk amal. Ini semua ada di koran lokal. Reputasinya cukup baik. Kali ini semua hal menjadi jelas. Masalahnya ada di 704. Tuan Zhao, aku tidak fitnah dia. Namun menurut saya, masalah ini seharusnya benar-benar ada di sini. Saya ingin bertanya secara terbuka. Dana acara malam ini terkumpul. Kalian berdua ke kuil Qingling ya? Bisakah Anda membawa saya bersama? Sekarang kamu selebriti di kota, juga membantu warisan budaya tak benda. Anda pasti orang yang baik. Kami percaya padamu. Nona Ji, jika besok ada waktu, mari kita pergi bersama. Terima kasih. Biasanya kami bawa sumbangan ke ruang kuil dan menyerahkannya langsung kepada sanggar Jingxi. Nanti kuil atur pembagiannya. Chuanzhou, bagian timur kuil ini, untuk apa? Itu untuk menyambut peziarah dan kami ruang tunggu mitra kerja ini. Beberapa dermawan, silakan ikuti saya. Untuk apa lemari itu? Data akun grup Qingling. Ini arsip anak miskin didanai kuil. Master Jingxin akan segera datang. Mohon semua menunggu sebentar. Nona Ji, apakah kamu telah menemukan sesuatu? Amitabha Buddha. Tuan Zhao. Ibu Li kembali melakukan kebaikan besar. Pahala ini sangat besar. Donatur ini adalah teman saya Nona Jiling. Dia juga peduli amal. Donatur Jiling, senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Master, silakan duduk. Silakan duduk. Wajah Ibu Li semakin cerah. Sepertinya manik-manik penenang ini memang bermanfaat. Tuan Zhao, donasi kali ini pasti sangat banyak.
Ada persediaan musim dingin di kuil. Dengan dukungan dari dua orang ini, anak-anak ini, musim dingin akan baik-baik saja. Guru, urusan sumbangan ini tidak perlu terburu-buru. Mari kita bahas dengan jelas. Kamu berikan gelang ini pada Nyonya Li. Bahan apa sebenarnya yang digunakan? Apa sebenarnya manfaatnya? Amitabha. Pengurus dunia manik ini dari cendana berkualitas tinggi. Sudah diberi berkah di hadapan Buddha. Ini menenangkan pikiran. Kata-kata dewa hanyalah doa umat yang tulus. Terbuat dari kayu cendana, Guru. Hidungmu sakit ya? Coba cicipi sendiri. Aroma kesturi sangat kuat dan menyengat, sedangkan aroma kayu cendana harum dan lembut. Coba cicipi sendiri. Bisakah kedua aroma ini sama? Selama beberapa tahun ini, aku juga merasa salah. Manik ini benar kayu cendana. Guru Jingxin, apa yang sedang terjadi? Tolong beritahu dengan jujur. Jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas asal-usul manik-manik ini, jangan katakan bahwa sumbangan tahun ini, mungkin tahun depan, tahun setelahnya, bahkan hingga masa depan, Anda tak akan dapat sumbangan lagi. Ini. Manik-manik ini memang memiliki sertifikat penghormatan Ji. Sertifikat selalu bisa diandalkan, bukan? Guru, atau sertifikat itu asli atau palsu, seharusnya Anda sendiri sudah tahu. Apakah sekarang Anda ingin mengakui kebenarannya, atau kita laporkan polisi? Setelah melaporkan ke polisian, polisi dan lembaga pengujian pasti akan kami menjelaskan dengan jelas apa sebenarnya bahan dari manik-manik ini. Aku bilang, dia memang manik-manik kesturi. Barang sebelumnya tertukar. Aku tak berani bicara soal ini. Aku takut akan memengaruhi reputasi kuil. Ini. Kacau hal penting ini. Kau bilang kau yang membuat kesalahan. Selama bertahun-tahun, kami sangat ingin memiliki anak. Kau pakai ini buat tipu kami. Bahkan buat sertifikat palsu. Karena kalian beramal di Qingling Temple. Kami baru saja mempercayaimu. Kau benar-benar membuat kami kecewa. Chuan Zhao, Ibu Li. Aku juga takut kuil rusak reputasinya. Kami tidak bisa terus melakukan amal ini akan memengaruhi anak-anak miskin. Jadi aku terjebak godaan. Aku tahu aku telah salah. Tolong lihatlah aku. Aku kerja amal setiap tahun. Anak-anak yang miskin masih menunggu untuk kepentingan bantuan musim dingin ini. Maafkanlah aku sekali ini. Kata-katamu tentang amal, dokumen anak-anak itu tidak akan menjadi yang seperti itu. Nona Ji. Maksudmu, dokumen-dokumen itu juga memiliki masalah. Bahkan lebih dari sekadar masalah. Ini bukti guru kedamaian kita yang korup menyembunyikan uang. Ada anak-anak yang membutuhkan bantuan. Bagaimana kau tahu? Kau. Tidak ada anak yang butuh. Kemana perginya dana donasi kita? Kamu masuk perusahaanmu sendiri kan? Kemungkinan sudah dibagi semua orang. Uangnya tidak tersisa sama sekali ya. Berapa tahun penjara untuk uang ini? Aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong. Aku tidak ingin masuk penjara. Aku akan mengembalikan uangnya. Aku akan mengembalikan semua uangmu. Sekarang kau sudah tahu betapa takutnya ketika kau menipuku dulu. Siapa yang mengira ini akan terjadi? Hei 110. Aku akan melaporkan ke polisian. Orang di sini diduga penipuan. Jumlahnya sangat besar. Kau diduga pengumpulan dana ilegal. Kau diduga penipuan dan kejahatan lain. Kembali ke kantor untuk diinterogasi. Orang yang tidak berbakti akan binasa. Kesalahan yang kita buat sendiri. Kita sendiri yang harus menerima akibatnya. Orang sulit dikenali. Selama bertahun-tahun kebaikan kami. Yang satu semuanya hanyalah sebuah penipuan. Kami terlalu percaya pada orang. Nyonya Li. Manik-manik ini sepertinya bukan sekadar kesalahan kecil. Kamu tahu itu jika kalian punya anak sendiri. Apa alasan mereka mendapatkannya darimu? Uang donasi itu banyak banget loh. Menginginkan apa yang kalian inginkan, namun kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Jika kalian benar-benar ingin memiliki anak, mengapa tidak mempertimbangkan mengadopsi seorang anak? Adopsi satu ya, ini perbuatan baik. Sebenarnya itu juga cukup baik. Yah. Ini sudah bertahun-tahun. Nenek kita sudah bertahun-tahun. Terima kasih. Nona Ji. Terima kasih telah mengingatkan kami. Terima kasih atas peringatannya. Terima kasih karena mengungkapnya. Ini penipuan. Kalau tidak, kita akan tertipu lama. Hai,
Jumlah uang kasus ini sangat besar. Kejadiannya sangat buruk kali. Tolong bantu kami untuk membuat catatan. Semua orang, jumlah uangnya sangat besar. Kasusnya sangat parah. Tolong bantu kami untuk membuat catatan. Yah, lihatlah ini. Ya, Nona Ji, kali ini, berkat kejelian Anda, kami berhasil menggali informasi dari kami menemukan Qingling Temple terlibat penipuan. Dana amal itu masih belum terpakai. Untuk disalahgunakan oleh mereka, mereka beri pinjol bunga tinggi. Mereka melakukan investasi ilegal. Ini lokasi yang cukup besar. Kantor kami akan memberimu penghargaan karena keberanianmu. Terima kasih. Selamat jalan. Nona Ji, kali ini, berkat kejelian Anda, para orang-orang yang egois itu masih bebas sampai kapan? Kali ini, terima kasih banyak ya, terima kasih. Oh ya, benar, nanti koleksi antik kalian antik. Silakan kirim ke lelang amal saya. Kami terima berapapun jumlahnya. Ah, itu sangat baik. Terima kasih, Yirushuan. Dengan begitu, wilayah Yirushuan kita akan semakin luas. Tak diragukan lagi. Dia memang putriku. Sungguh luar biasa. Ibu bahkan tidak menyangka ini. Kita bisa sampai hari ini. Tipu. Ini baru permulaan saja. Sekarang kita punya saham Zhou. Ruisuan akan berkembang besar setelah kita menemukan sebuah area pengembangan asli yang stabil dan hidup kita jadi lebih tenang ya. Benarkah demikian? Aku harus pilih tempat bagus secepatnya. Kedepannya, semua urusan bisnis kita bergantung pada area pengembangan asli. Ibu juga berpikir demikian. Aku berpikir, ini jalur emas zona pembangunan asli? Entahlah, kali ini, Lingger, kemana kau mau pergi? Kenapa semakin jauh saja kita berjalan? Ibu merasa pemilihan lokasi kawasan pembangunan asli. Memilih tempat di sini memang tepat. Di sini, Ibu Ling bukan tidak mendukung kamu melakukan kegiatan amal. Kamu kerja sosial ya, pilihlah tempat yang mudah diakses. Bukankah tempat yang strategis itu bagus? Kawasan pedesaan yang miskin ini, bagaimana mungkin bisa berkembang? Bagaimana ini bisa berkembang? Ibu, kau harus percaya padaku. Beberapa tempat terlihat biasa saja. Beberapa tempat terlihat biasa saja. Pasti ada tempat-tempat yang bagus juga. Pasti juga ada tempat-tempat yang baik. Kawasan pengembangan batu alam keberuntungan. Mari hubungi kepala desa dulu. Setelah menemukan kepala desa, segala urusan akan mudah diselesaikan. Saya tidak melakukan transaksi sekali saja. Desa ini jadi makmur lewat pengembangan. Kami yang akan mengeluarkan dana. Kami sediakan teknologi dan manajemen. Bagaimana dengan Anda? Menyediakan lahan dan tenaga kerja, menyediakan sumber daya lokal. Kamu bilang mau berinvestasi ya? Desa kami, ya, gadis itu. Bukan karena saya tidak percaya padamu. Desa kami sudah lama terisolasi. Selain batu, hanya tanah. Tidak ada barang berharga apapun. Sebelumnya ada orang yang datang meninjau. Namun, semua hasilnya hanya berakhir sia-sia. Kepala desa tidak bisa sembarangan setuju. Mereka, siapa tahu tujuan mereka datang. Mereka bilang mereka datang untuk berinvestasi. Mereka menipu tanah. Hanya omong kosong. Investasi apa yang mereka maksud? Nanti mereka usir kita. Linggar. Semoga kalian bisa mempercayai saya. Kepala desa saya datang berinvestasi. Ingin bantu kalian. Akan benar-benar. Hanya di sini ada sumber daya. Setelah dikembangkan, semua bisa kerja di gerbang desa. Di desa kita bisa dapat uang, anak sekolah, orang tua sakit. Ini akan membuat kita lebih nyaman. Hanya omong kosong belaka. Kenapa kita harus percaya padamu? Kalau kamu berkata dengan tulus, maka janganlah berpura-pura. Jika kamu beri desa kami keuntungan nyata dalam sebulan, hanya sedikit harapan saja. Aku mewakili desaku setuju. Kamu bekerja sama. Desa kita tidak boleh ditipu. Kepala desa tidak perlu 1 bulan. Aku akan tunjukkan perubahan dalam seminggu. Baiklah, 1 minggu saja. Ada yang perlu minggu ini. Meski Anda mengajukan permintaan padaku. Ibu Anda percaya pada Anda besok. Namun Anda telah berjanji untuk bertaruh. Waktu ini hanya 1 minggu saja. Apakah waktu ini terlalu singkat? Ibu tidak perlu khawatir. Saya paham itu. Takdir kekayaanku.
Tidak pernah gagal sekalipun. Ini tepat berkaitan dengan batu asli. Zhou juga cocok dengan bidangnya kok. Saya minta bantuan Pak Zhou. Hubungi dia. Halo, pengelola Zhou. Ya, aku di desa Jing sekarang. Beginilah keadaannya. Lihatlah. Desa Jingshan. Aku tahu tempat itu, Linger. Tempat yang sangat terpencil. Departemen geologi telah menjelajahi dulu. Tidak banyak harapan. Bagaimana kamu bisa memilih tempat itu? Kamu bahkan setuju taruhan itu. Setengah bulan, bantu orang miskin, sangat sulit. Bagaimana kamu bisa memilih tempat itu? Kamu bahkan setuju taruhan seperti itu. Setengah bulan, bantu orang miskin, sangat sulit. Pak Zhou, saya lihat situasinya, dia tak boleh cuma lihat permukaan. Saat ini, desa Jingsan memang miskin. Menurutku, dia punya potensi besar. Menurutku, di dalam dirinya, kemungkinan besar ada sumber tambang alami. Anda yang paling mengerti tentang biji, apakah Anda mulai berbisnis dengan biji? Jika kami berhasil bekerja sama, ini untukmu dan Ru Yishuan. Semua, ini akan memberikan keuntungan. Kita dapat 2 keuntungan, bukan? Pandanganmu selalu membuatku kagum. Karena kamu mengatakan begitu, maka aku percaya padamu. Besok aku bawa ahli dan batu ke Jingshan. Baiklah, terima kasih Pak Zhou. Aku pasti akan menunggumu besok. Sudah jadi. Pergi. Nona Ji, bukan aku yang ingin menghentikan semangatmu. Aku sudah bertahun-tahun di sini. Aku lihat banyak gunung tambang bagus. Lihatlah tekstur tanahnya. Lihatlah bentuk gunungnya. Ini tidak akan menghasilkan barang bagus. Kak Li ya, kamu sudah menjadi master yang berpengalaman. Bagaimana menurutmu? Ya. Nona Ji, Ketua Zhou. Maaf, tapi batu-batu ini adalah kapur biasa. Di tempat kami, limbah pun bikin repot. Lihatlah, lihatlah, lihatlah. Aku bilang mereka cuma main-main, masih ada nilai di dalamnya. Hanya sekumpulan batu yang tak berguna. Kak Li, Master Zhou. Coba lihat ini. Penampilannya sangat kasar, tidak menampilkan apa-apa. Ini bukan lain dari batu biasa. Batu rusak juga jadi barang berharga. Ingin selesaikan taruhan dengan batu ini? Kakak, tolong pinjam sabitmu. Aku akan menggunakannya sebentar. Ya, Jadi begini ya. ini JD Ice Green. Warna dan kualitasnya sangat baik. Ini mustahil di sini. Bagaimana bisa di dalam batu? Bagaimana bisa di sini? Ini benar-benar jade jenis ice green. Kualitasnya sangat tinggi. Wah, mata kakak Ji benar-benar luar biasa. Batu ini berwarna hijau. Apakah ini tidak sangat berharga? Wah, ini bukan batu hijau biasa. Ini adalah jade. Kualitas tinggi. Hanya untuk sepotong kecil ini, kalau semua dibuat menjadi perhiasan, ini cukup untuk keluargamu bertahun-tahun. Ya, memang benar. Ya, benar. Ya, Nona Ji, kamu bilang itu benar. Harta di desa terpencil? Tenanglah kakak, saya sama sekali tidak menipu kalian. Di pegunungan kami benar-benar ada kemungkinan tersembunyi. Ada lapisan biji jade seperti ini. Jadi begitu kita kembangkan ini, desa kita semua akan mendapat manfaat. ya. Dengan mengembangkan sumber daya ini, kita juga benar-benar membantu penduduk setempat. Saya sebagai pemilik perusahaan giok saya telah menemukan sumber daya baru. Dengan batu ini sebagai kunci masuk, kepala desa pasti tidak akan menolak. Mari kita segera menghubungi kepala desa. Coba lihat bisa mulai penambangan berikutnya. Kepala desa, kami baru jelaskan rencana investasi. Desa kita memang punya sumber daya biji yang dapat dikembangkan. Jaminan investasi itu benar-benar bisa diselesaikan. Kamu masih khawatir? Bilang saja dong. Nona Ji, Pak So, bukan karena saya tidak jujur. Tadi ada orang hubungi lagi. Saya sedang membicarakan investasi. Kepala desa Pak Wang, saya bawa kamu. Mereka datang dengan penuh ketulusan dan uang. Aduh. Kedua orang ini benar-benar. Kita pasti bertemu lagi ya. G02 Ketua Zhou. Kalian juga tertarik pada lahan ini, kepala desa. Jangan sampai kamu tertipu oleh mereka berdua.
Kamu tahu kan, perusahaan batu Gyeokwang terbesar di kota ini. Wang Fugui, baru berapa lama dari kecuranganmu itu? Masih berani menipu orang? Masih berani menipu orang di luar? Chuanzhou, jangan bicara kasar ya. Aku kemarin salah tertipu sama orang jahat. Adalah hari ini aku bisnis resmi dan legal loh. Pak Kepala Desa. Apa syarat yang mereka tawarkan padamu? Aku keluarga Wang akan menggandakan persyaratan dan kami bisa langsung menandatangani kontrak. Kami juga bisa memberikan uang segera. Bos Wang, informasinya sangat cepat. Sepertinya membesarkan seseorang. Bagaimana caranya? Hah? Gimana? Jiling Air boleh temukan harta. Wang, kamu tidak boleh punya pandangan bisnis. Bagaimana? Tempat susah payah kamu cari. Segera menjadi milikku. Rasanya direbut orang lain. Tidak enak kan? Bang Fugui, kau ini benar-benar jahat. Ini jelas sudah kita sepakati sebelumnya. Aduh, persaingan bisnis. Masing-masing berdasarkan kemampuan masing-masing. Siapa suruh kalian belum tanda tangan? Kepala desa, kamu harus mempertimbangkan dengan matang. Kepala desa, pemilik uang benar kata-katanya. Dalam persaingan bisnis, masing-masing berdasarkan kemampuan. Pemilik uang menawarkan harga yang tinggi. Memang itu kemampuan Tuan Wang. Kau harus berpikir baik-baik. Namun demikian, Kepala Desa, kami baru temukan deposit biji. Kami beri harapan buat penduduk desa. Tidak boleh sia-sia. Mari kita bagi 2 sumber biji yang ditemukan. Saya bersama Bos Wang. Kami masing-masing dapat setengah hak tambang. Kami pakai pandangan dan kemampuan masing-masing. Lihat siapa yang nilai tambahnya lebih tinggi. Siapa yang punya hak tambang sebenarnya? Ya. Jika bisa berhasil, bukan hanya bisa menghasilkan uang, bisakah menghapus stigma palsu sebelumnya, menghidupkan kembali reputasi keluarga Wang? Saya Wang Fugui. Sudah 20 tahun jual batu giok. Atau masih kalah dari Karan? Kamu cuma gadis kecil. Tepat sekali. Mari manfaatkan kesempatan ini. Biarkan semua orang melihat di dalam industri ini. Siapa yang benar-benar menjadi pemimpin? Baik, kita tunggu dan lihat. Aku punya ember keberuntungan. Aku Wang Fuguan. Apa kamu bisa menandingiku? $710. Ini bukan penambangan loh. Itu jelas hanya memungut barang-barang bekas. Hanya memilih sisa-sisa kecil buah-buahan yang tidak sempurna. Hei, lihatlah aku, tumpukan di sana. Itu yang benar-benar bagus. Mungkin saja, setiap batu dibuka bisa sebanding. Kumpulanmu ini. Apa Huang? Aku tebak pikiranmu. Lagi pula, aturan sudah ditetapkan. Masing-masing mendapat setengahnya. Masing-masing mengejar kepentingannya sendiri. Semua keuntungan untuk lembaga amal. Harga apa yang kamu tawarkan? Semua bergantung pada kemampuan masing-masing. Mulut bebek mati tetap keras. Nanti kita lihat bagaimana kamu menangis. Mulut bebek mati tetap keras. Nanti, lihat bagaimana kamu menangis. Bos Zhou Wang. Sangat percaya diri. Mari kita buat kompetisi ini lebih terbuka dan transparan. Jangan sampai ada yang curang lagi. Maksudmu? Bos Wang. Aku lihat kamu sangat yakin menang. Bersama, lebih seru, bukan sendirian. Lebih baik kita seperti ini. Setelah periode eksploitasi berakhir, diadakan oleh lembaga pengujian resmi. Ayo adakan pameran batu judi terbuka. Ini kesempatan emas untukmu. Anda pasti tidak takut, bukan? Apa yang harus aku takuti pada pertandingan terbuka sebelumnya? Aku ditarik ke belakang. Loh, hari ini aku akan membuatmu tahu. Bagaimana caranya menunjukkan kemampuan sebenarnya? Semua orang, tenanglah. Dengan mandat dari desa Shoujing, masing-masing pihak memilih 5 batu asli. Batu dipecah sekarang juga. Yang bernilai tinggi akan menang sekarang. Mari mulai memilih batu. Cilena. Pilihlah. Aku lihat apa yang kamu punya di barang-barangmu.
Kepingan Ji lebih kecil dari Wang. Penampilannya juga kurang menarik. Apakah ini akan berhasil? Berapa usia gadis kecil itu? Siapa bisa banding dengan dia? Hanya Saya rasa ini tidak akan berhasil. Saya memilih potongan ini. Guru, cukuplah. Hai, Violet adalah Violet Gaobing. Violet ini laku jutaan rupiah. Benar-benar Violet jenis Gaobing. Perkiraan awal 12 juta. Hahaha. Batu pilihan Wang ini nilainya total 23 juta. Sekarang giliran Anda, Cilingger. Saya ingin melihatnya. Apa yang kamu pakai buat menang? terima kasih sudah berusaha, guru. Aku hanya akan memotongnya sekali saja. Penuh dengan hijau. Hijau kaisar dari jenis kaca. Begitu. G02. Batu asli nomor 1 yang dipilih. Hijau kaisar dari jenis kaca. Diperkirakan sekitar 5 juta. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini adalah sepotong material yang rusak. Bagaimana bisa kain bagus begini? Bagaimana mungkin? Keajaiban yang terjadi pada Nona Ji. Masih kurang 5 juta. SDS. Bos Huang. Batu ini. Seharusnya kita menang pertandingan ini ya. Saya umumkan, pertandingan ini dimenangkan Jiling Air. Hak eksploitasi desa Jingshan diperoleh oleh Nona Ji. Baiklah. Lingder. Aduh, Kabar baik, Linger. Bulan ini laba bersih grup kita telah melonjak 2 kali lipat. Sekarang, di kota Ishito, itu kita Zou. Usaha kami ciptakan lapangan kerja. Setiap kali mereka sebut namamu, mereka semua terus memuji-muji. Aku bawa teh yang enak untukmu. Mari kita rayakan bersama. Chuan Zhou. Di mana area batu asli kita? Anda bahkan lebih gembira daripada aku. Lihatlah semangatmu. Lingder, kamu lihat lelang amal luar negeri? Ya, kami. Bukankah kalian bekerja sama dengan baik? Lelang amal internasional untuk keberuntungan. Tuan Zhou. Jangan hanya lihat dalam negeri. Saya baru lihat lelang internasional ini. Saya merasa cukup menarik. Saya ingin mencoba. Lingder, pameran lelang internasional. Tingkat kesulitannya cukup tinggi. Tidaklah rendah, kan? Kamu bawa karya apa ke sini? Tentu saja karya tersebut dapat mewakili budaya kita. Misalnya, karya ukir giok warisan budaya. Kali ini bukan hanya untukku. Atau mewakili keluarga Zhou, tapi juga mewakili Cina kita. Budaya warisan kami. Jilinger. Dan lagi Jilinger ini. Sejauh ini keluarga Wang telah mengalami kemunduran. Semua itu karena tangan-tangan mereka. Sekarang dia bahkan berani pamer di luar negeri. Aku mau ikut lelang luar negeri. Itu hanyalah mimpi. Bos dengar keluarga Zhou kali ini. Bahwa karya giok warisan itu pertarungan ini sangat besar. Bagus sekali. Dia selalu ingin terkenal, kan? Aku bikin dia malu. Kembalilah dengan wajah penuh rasa malu. Pergi. Hubungi kami di kamar dagang luar negeri. Semua hubungan yang bisa dipakai. Kali ini, aku akan memberinya kejutan besar. Lelang internasional memang luar biasa. Sangat megah. Ukiran giok kami temukan peminatnya. Pasti begitu. Master Chiu, tak perlu khawatir lagi. Yah, karya Anda begitu indah. Pasti akan memukau semua orang. Nanti aku belikan kacamata untukmu ya. Tambah misterimu, ya. Ya, tidak perlu. Terima kasih. Hai, ada apa? Apa? Pingsan karena dicuri? Apa? Ukiran gioknya dicuri? Bukan.
Bagaimana mungkin? Aku kehilangan barangku. Bagaimana mungkin aku kehilangan barangku? Apakah kita tidak bisa pergi lelang? Nya, jangan khawatir dulu. Sekarang dia... Master Q. Tenanglah, kami pasti bisa pergi. Kali ini aku lihat siapa yang jahat. Ternyata di sini. Ini. Untungnya, barang itu berhasil ditemukan. Ternyata seseorang sengaja menyembunyikannya di sini. Cepat tangkap dia. Aku sendiri melihatnya masuk dengan canggung. Beberapa koleksi berharga di gudang hilang. Bahkan barang antik milik direktur konglomerat itu semua adalah tindakannya. Dia memang seorang pencuri. Sungguh sebuah kejahatan penganiayaan dan pemalsuan. Tolong, biarkan aku mengambil langkah terbaik. Ini buat aku musuhi lelang. Kehormatanku akan hancur. Keberuntungan finansial, catatan pembayaran suap. Ternyata kau yang melakukan ini. Apa yang sedang kalian lakukan? Nona Ji, tolong jelaskan. Kenapa kau masuk gudang tengah malam? Aku akan menjelaskan. Aku belum memintamu untuk menjelaskan. Aku bawa barang lelang, Gala Amal. Mengapa kau ada di sini? Aku belum mengejar kalian yang kehilangan kewajiban aku atas barang-barang lelangku. Siapa yang meminta pertanggungjawaban dariku? Lalu, aku datang atas undangan perusahaan Anda. Apa motif pencurianku? Sebaliknya, kamu saja. Bos Wang sering bersaing dengan aku dan gagal, merasa dendam. Kini dia justru muncul di sini untuk menangkap pencuri itu. Ini terlalu kebetulan, bukan? Kasus pencurian barang lelang seperti ini, pasti ada yang suap staf lelang. Coba cek transaksi stafmu ya. Bos Wang, kamu lihat pencuri tengah malam, lalu kamu membawaku ke sini. Ini terlalu tidak masuk akal. Cari tahu sepenuhnya. Semua chat dan transaksi kalian. Inilah. Dia memiliki niat jahat. Ya, Manajer melakukan penelitian dan mendapat pengurus gudang berhubungan Bos Wang. Pengurus tersebut telah ditangkap. aku meminta segera pecat orang yang terlibat. Larang permanen dengan Wang Fugui. Dan juga semua pihak yang terkait dengannya. Kamu. Baik sekali. Nona Jin sungguh berani. Tindakan Anda sangat berani. Warga Tionghoa di luar negeri. Aku dapat kabar hari ini. Tertangkap pencuri barang lelang sama Ratu Direktur Jin. Maaf telah mengganggu Anda. Sungguh menyesal sekali. Maaf sekali. Direktur Jin. Tuan Jin. Senang bertemu Anda. Senang bertemu denganmu. Nona Ji benar-benar luar biasa. Lihatlah. Hasil penanganan permasalahan ini. Lihatlah. Tidak masalah. Nona Ji, saya benar-benar menyesal. Kami pasti akan meningkatkan pengamanan. Pastikan proses berikutnya berjalan dengan lancar. Pameran lelang besok sudah mulai. Kamu juga pulang istirahat ya. Bapak Jin, yang juga merupakan orang yang sangat menyukai kekayaan. Eksekusi luar negeri ini lebih mengejutkanku. Kita belum tahu apa yang Bapak Jin. Selamat datang di lelang amal internasional kami. Berikutnya lelang pertama adalah ukiran giok berlubang warisan Tiongkok. Wah, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Patung yang begitu indah. Dan patung itu terbuat dari giok. Ini benar-benar sebuah keajaiban seni. Barang lelang ini pasti laris banget. Semua orang cukup menyukainya. Tenanglah. Ini pasti laku dengan harga bagus. Ukiran giok Tiongkok harga awal 2 juta. 25 juta. 30 juta. 300, 1 juta, 2 juta. Ada apa ini? Ada apa ini? Barang ini harganya jutaan di Tiongkok. Pedagang perhiasan asing ini sengaja menurunkan harga. Nona Ji, ini terlalu rendah kan? Ini kan di sini standar kami yang jadi arus utama yang disebut sebagai kerajinan timur. Aku hanya tunjukkan sesuatu. Mereka masih ingin harga tinggi. Kami ingin menekan harga. Semua ini begitu mudah. Pertama kali kami mengadakan lelang. Jika hasilnya seperti ini, misal bagaimana kita harus menjelaskan? Mereka benar-benar sangat menghina. Terlalu berlebihan. Takut kita ambil pasar luar negeri? Sayang sekali. 30,10 ribu untuk pertama kalinya. 30,10 ribu untuk kedua kalinya. 30,00 ribu. Keberuntunganku. Dan akas. Tidak, itu baru datang. 30,00 ribu. Ada yang lebih dari 30 juta? 30,00 ribu. Aku ingin tahu.
Siapa yang berani tidak menghormatiku? 8.000 juta. Wah, baru 8.000 juta. Sangat tinggi sekali. 8.001 juta, 120 juta rupiah. Mencapai lebih dari 100 juta. Orang baik ini, mungkinkah dia sengaja menaikkan harga? Dia sengaja membiarkan orang itu pergi. 120 juta pertama kali, 120 juta kali kedua. 120,01 juta rupiah. Kenapa tidak menaikkan harga? Kenapa tidak menaikkan harga? Tidak, bukan 120 juta. 120 juta rupiah. Kenapa dia tidak menaikkan harga? Dia sengaja melakukan itu. 120 juta 10.000 pertama kali, 12 juta 1.000 kali kedua, 12.000 1 juta ketiga. Bapak ini, selesai transaksi. Benar-benar terjual. Belum berhasil ditawar turun. Dijual dengan harga yang begitu tinggi. Tidak rugi sama sekali, Pak. Orang baik itu. Ayo pergi ucapkan terima kasih padanya. Nona Ji, sudah bertemu dengan Master Q. Silakan duduk. Kamu. Tak disangka. Rupanya Anda adalah Direktur Jin. Pak Jin. Maaf, saya mau ngomong sesuatu. Anda sama sekali tidak mengenal kami. Kenapa bantu kami begini? Kalau saja orang itu tidak menolak, bukankah Anda akan mengeluarkan banyak uang? Saya sedikit tahu kisah Nona Ji. Berani dan memiliki visi yang jelas. Dan mau luncurkan keterampilan leluhur kita. Biarkan dunia melihat. Saya juga seorang warga Tionghoa, sulit bertahan di luar negeri. Semua Tionghoa bersaudara. Bagaimana bisa biarkan orang lain diganggu? Orang kita sendiri, di mana? Tuan Jin terlalu ceroboh. Terima kasih banyak atas penghormatan ini. Tidak usah terlalu sopan. Setelah hari ini, kerajinan ukiran giok Anda. Dia pasti terkenal di pasar internasional. Ayo pikirkan urusan selanjutnya. Urusan selanjutnya. Maaf. Apa itu? Hasil lelang masuk dalam negeri. Saya terpilih ketua. Masih ada jadwal wawancara selanjutnya. Itu benar-benar hal yang baik. Kita baru saja hampir menyelesaikan lelang. Besok kita pulang ke rumah. Ya, terima kasih banyak. Hari ini kami senang undang Jiling R, Ketua Asosiasi Giok Huaxia. Nona Ji ke lapisan mineral. Ikut lelang internasional, bawa nama negara. Sekarang mau ngomong apa? Mau bisa? Apa yang paling ingin saya katakan? Yang paling ingin saya katakan adalah, seharusnya saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih, teman dan keluarga, selama ini, yang tukungku, terutama ibu saya. Ibu saya bernama Lin Shuya. Jika bukan karena beliau satu, saya tidak sampai hari ini. Setelah kau jadi ketua asosiasi giok, apa rencana selanjutnya? Apa kamu akan berbisnis? Tentu saja, selanjutnya saya tetap kerja sama grup Zhou. Bersama Master Chi Yu Zhou Chiu, kami akan terus promosikan budaya warisan, ciptakan lebih banyak jiwa Tiongkok. Karya ukiran batu dengan simbol Tiongkok. Mari kita jadikan batu permata Tiongkok dikenal di seluruh dunia. Sertifikat ini adalah kehormatan, namun itu juga merupakan tanggung jawab. Dulu, saya mengira Ember, keberuntungan adalah takdir sebagai tali yang mengikatku. Tarik dia kita naik. Baru kemudian aku menyadari bahwa keberuntungan sejati saat kau berdiri di cahaya terang, ingat orang di belakangmu, saatnya untuk memberikan cahaya kepada mereka.